Bab 21. Makam es Seribu Pedang. Part 6. Heilong berjalan dengan sangat hati-hati ketika memasuki goa karena goa ini sepertinya menyimpan banyak sekali jebakan tersembunyi. Selain itu, jalan yang ada di dalam goa ini juga sangat rumit karena banyak sekali cabang yang berupa lorong-lorong kecil. Kemana aku harus pergi? Aku sama sekali tidak mengetahui tentang goa ini. Andai saja aku memiliki peta tempat ini, tapi itu hal yang mustahil, ucap Heilong bergumam dalam hati dan terus berjalan menyusuri goa ini dengan waspada. Akhirnya, dia sampai di sebuah lorong yang dipenuhi dengan energi alam yang sangat kuat. Ada yang aneh dengan lorong ini. Sepertinya tempat utama dari makam es Seribu Pedang berada di ujung lorong ini. Namun, aku harus tetap waspada. Sebab, di sana mungkin akan ada lebih banyak jebakan, pikir Heilong sambil terus melangkah. Dia segera memasuki lorong itu. Meskipun sedikit ragu, tapi Heilong tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena dia juga penasaran dengan sesuatu yang ada di ujung lorong ini. Selain itu, dia juga mendengar dari Emperor White Bear bahwa di dalam makam ini ada sebuah harta karun. Mungkin saja harta karun itu adalah sebuah kitab ilmu bela diri tingkat tinggi atau sebuah senjata pusaka yang berasal dari zaman kuno. Ketika mulai melangkah masuk ke lorong, Heilong tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh. Sebuah kabut tebal yang sangat aneh muncul secara tiba-tiba dan menutupi daerah sekitar lorong. Namun, kabut tebal itu hanya bertahan selama 5 menit saja lalu menghilang tanpa jejak. Heilong merasa bahwa kabut aneh itu adalah sebuah portal dimensi yang menuju ke sebuah wilayah tertentu. Sebab, setelah kabut itu menghilang, tempat yang ada di sekitarnya langsung berubah 180 derajat. Tempat yang tadinya adalah sebuah lorong dengan dinding-dinding es di semua sisinya, saat ini telah berubah menjadi hutan yang sangat indah. Bunga-bunga yang indah bermekaran serta pepohonan yang hijau menghiasi tempat ini. Sama sekali berbeda dengan keadaan yang ada benua utara. Apakah ini adalah sebuah ilusi? Heilong tercengang saat melihat keindahan di depan matanya. Hatinya dipenuhi dengan kekaguman akan keindahan tempat ini. Tidak salah lagi. Semua ini pasti hanyalah sebuah ilusi. Sebab, sangat mustahil jika lorong yang tadinya terlihat begitu menakutkan tiba-tiba berubah menjadi sebuah hutan hanya dalam waktu 5 menit. Swing, swing. Ratusan anak panah tiba-tiba muncul dan melesat ke arah Heilong saat ia sedang bergumam tentang tempat ini. Untung saja kewaspadaan Heilong sama sekali tidak mengendur. Ia dengan sigap segera menghindari anak panah itu. Namun, ada satu anak panah yang berhasil menggores pipi kirinya. Ilusi yang ada di tempat ini bukanlah ilusi biasa karena ilusi ini bisa melukai tubuhku. Heilong terkejut karena jika dia tidak waspada dan menghindari panah-panah itu, dia pasti sudah terluka parah. Swing, swing. Ratusan anak panah kembali muncul dan menyerang Heilong, segera menggunakan jurus tapak es membelah laut untuk menghancurkan panah-panah itu. Panah-panah itu akhirnya berhasil dibekukan dan hancur berkeping-keping saat panah itu jatuh ke tanah. Heilong tetap waspada setelah berhasil menghancurkan panah-panah itu karena dia merasa masih banyak jebakan yang sedang menanti kedatangannya. Dan benar saja, setelah Heilong melangkahkan kakinya sejauh 15 langkah, puluhan bola api langsung muncul dan menuju ke arahnya. Heilong segera bergerak menghindar secepat kilat dengan menggunakan kekuatan energi angin miliknya dan mengeluarkan jurus tapak es pembeku angin untuk memadamkan semua bola-bola api itu. Gabungan antara energi es dan angin yang kuat dari jurus tapak es pembeku angin langsung memadamkan bola-bola api itu. Tempat ini sungguh berbahaya. Bab 22. Istana dalam makam. Heilong merasa heran. Kenapa semua serangan-serangan ini selalu mengarah tepat ke arahnya seperti sudah diatur oleh seseorang? Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ada suatu formasi tersembunyi yang menggerakkan semua jebakan ini atau apakah ada seseorang yang diam-diam mengikutinya lalu menyerangnya dari belakang? Jika ini hanyalah sebuah formasi yang dibuat untuk melindungi tempat ini, seharusnya ada sebuah formasi khusus yang mengatur semua jebakan ini di sekitar sini. Heilong mulai mengamati daerah di sekelilingnya sambil terus berjalan ke depan untuk mencari formasi tentang penggerak semua jebakan yang ada di tempat ini. Saat dia berjalan, panah dan bola api terus muncul dari segala arah dan menyerang ke arah Heilong. Serangan kali ini bahkan lebih cepat dari serangan sebelumnya. Heilong terus menghindari serangan itu dan mencoba sebaik mungkin untuk menghemat energinya. Sebab,
Ia tidak tahu sampai kapan ia akan terjebak di dalam tempat ini. Jika ia sampai kehabisan energi di tempat ini maka semuanya akan berakhir. Heilong akhirnya menemukan sebuah formasi pertahanan yang cukup rumit di atas sebuah batu yang sangat besar. Ia langsung menghancurkan formasi itu dan semua serangan itu akhirnya berhenti. Phew! Heilong mengambil napas panjang setelah dia berhasil menghancurkan formasi yang mengatur jebakan di tempat ini. Ia lalu melihat ke ujung lorong dan menjadi sangat terkejut. Apakah semua ini bukan ilusi? Heilong melihat sebuah istana yang menjulang tinggi seperti gunung dan megah muncul di depannya. Itu adalah sebuah istana yang terbentuk dari kristal-kristal es. Istana es ini sangat indah. Bahkan, lebih indah dari istana kakeknya yaitu Kaisar Longjin. Apakah semua yang aku lihat ini nyata? Di dalam makam es 1000 pedang ini ternyata ada sebuah istana yang sangat megah dan indah. Heilong masih tak bisa percaya dengan apa yang ia lihat. Lalu memejamkan kedua matanya dan menggunakan mata hatinya untuk melihat sekelilingnya, ingin memastikan bahwa semua yang dilihatnya ini bukanlah sebuah ilusi. Setelah sekian lama menelusuri setiap sudut dari wilayah ini, dia akhirnya sadar bahwa yang ada di depannya bukanlah sebuah ilusi. Akhirnya Heilong membuka matanya. Pantas saja serangan-serangan tadi bisa melukaiku. Ternyata semua ini bukanlah sebuah ilusi. Aku benar-benar telah memasuki sebuah dunia lain. Heilong lalu melihat ke arah gerbang istana. Istana es 1000 pedang. Heilong membaca papan nama di atas gerbang masuk istana. Dia kemudian berjalan masuk melewati pintu gerbang istana. Begitu dia melewati gerbang dan masuk ke dalam istana, dia merasakan energi alam yang sangat kuat dari dalam istana ini. Sebuah pemandangan yang sangat indah juga muncul di hadapannya ketika dia berhasil melewati pintu gerbang itu. Interior bangunan istana ini terbuat dari kristal-kristal es yang berkilau seperti sebuah permata. Namun, ada sebuah lukisan yang menarik perhatian Heilong. Lukisan itu memiliki bingkai berwarna emas dan gambar dari lukisan itu adalah seekor kura-kura hitam yang dililit oleh seekor ular. Apakah ini adalah lukisan dewa penguasa para bis di benua utara ini? Kalau tidak salah namanya adalah Divine Beast Genbu yang sangat terkenal dengan pertahanannya yang sangat kuat. Selamat datang di istanaku. Sudah lama sekali tidak ada yang datang ke tempat ini. Apakah kau datang kemari untuk mendapatkan warisan dariku? Suara yang terdengar sangat berwibawa tiba-tiba bergema di telinga Heilong. Bab 23. Roh Divine Beast. Heilong segera melihat ke arah sumber suara itu yang ternyata berasal dari sebuah lukisan. Sesaat kemudian, ia dibuat menjadi sangat terkejut saat melihat lukisan itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Dan, seekor kura-kura raksasa dengan tubuh yang terlilit oleh seekor ular, seketika keluar dari dalam lukisan itu. Siapa kau? Apakah kau adalah Divine Beast Genbu? Salah satu Divine Beast dalam legenda, tanya Heilong terkejut. Ya dan tidak, jawab Beast ini dengan suara penuh berwibawa dan mengandung teka-teki. Apa maksudnya dengan ya dan tidak? Heilong menjadi bingung dengan jawaban Divine Beast yang ada di depannya karena jawaban ini hanya membuat sebuah pertanyaan baru di pikirannya tentang identitas asli dari Beast yang ada di hadapannya saat ini. Ya karena aku memang Divine Beast Genbu. Dan tidak karena aku bukanlah tubuh asli dari Divine Beast Genbu. Sebenarnya aku hanyalah sebuah pecahan roh yang sengaja ditinggalkan Divine Beast Genbu untuk menjaga planet ini. Tubuhku yang sebenarnya berada di dunia atas atau biasa disebut dengan alam dewa. Mendengar jawaban dari roh Divine Beast Genbu, Heilong mengerutkan dahi dan percakapan yang serius pun mulai terjadi. Apa sebenarnya tujuan dari Divine Beast Genbu meninggalkan pecahan rohnya di planet ini? Menguji para manusia atau Beast yang paling cocok untuk menerima warisan kekuatan kami, jawab roh Divine Beast Genbu dingin. Menguji, ucap Heilong terkejut. Dia lalu lanjut bertanya untuk mengetahui maksud dari kata menguji itu. Apa maksudnya dengan menguji? Bukankah kau tadi mengatakan bahwa Divine Beast Genbu sengaja meninggalkan pecahan rohnya untuk melindungi planet ini? Roh Divine Beast Genbu mulai menjelaskan pada Heilong karena dia melihat pikiran Heilong dipenuhi keraguan tentang setiap jawaban yang dia berikan. Planet Dreamland ini hanyalah sebuah tempat yang merupakan titik awal dari perjalanan untuk menjadi seorang kultivator. Ada banyak sekali planet seperti ini di seluruh wilayah dunia tengah.
Ketika seorang kultivator bertambah kuat dan berhasil mencapai lapis Gat, planet yang ada di dunia tengah ini sudah tidak mampu lagi untuk menahan kekuatan mereka. Dan, untuk menjaga keutuhan planet ini maka kalian akan dilempar keluar dari planet ini untuk pergi ke dunia atas tempat para kultivator lapis Gat tinggal. Bagaimana bisa seperti itu? Jika mereka tidak siap untuk hidup di dunia atas maka mereka bisa langsung terbunuh saat mereka sampai di sana, ucap Heilong protes. Genbu menatap Heilong tajam. Dulu, ketika penguasa para dewa menciptakan planet yang ada di dunia tengah ini, beliau telah membuat sebuah medan pelindung khusus sebagai pembatas. Medan pelindung itu akan langsung melempar para kultivator yang telah mencapai kultivasi lapis Gat untuk keluar dari wilayah dunia tengah ini tanpa peduli kultivator itu siap atau tidak. Penguasa para dewa. Siapa dewa itu? Aku belum pernah membaca buku tentang ini, Heilong bertanya kembali. Dia adalah sang pencipta yang agung. Dia adalah makhluk tertinggi di alam semesta ini dan bukan bagian dari dewa ataupun iblis karena dialah yang menciptakan alam semesta dan semua isinya, jawab roh Divine Beast. Lalu apakah tujuan dari ujian ini adalah sebagai pelatihan kami sebelum kami pergi menuju alam dewa? Heilong yang penasaran terus mengajukan pertanyaan pada roh Divine Beast Genbu tanpa henti sampai dia mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Benar. Namun, bukan hanya itu saja karena kami juga ingin mencari seorang kandidat untuk membasmi bangsa iblis yang ada di planet ini, jawab roh Divine Beast Genbu. Iblis. Tubuh Heilong bergetar karena terkejut. Ya, bangsa iblis berniat untuk menguasai semua planet yang ada di dunia tengah ini. Mereka semua berusaha merayu para kultivator yang sangat kuat agar mereka mau diajak pergi ke dunia bawah dengan cara mewariskan seni bela diri iblis mereka. Divine Beast Genbu berhenti sejenak sambil melihat ekspresi Heilong yang ternyata terlihat begitu antusias untuk mendengar ceritanya. Ia pun lalu lanjut bercerita. Tadinya aku ingin mengusir bangsa iblis itu dari planet ini. Akan tetapi, bangsa iblis itu ternyata sangat kuat sehingga aku harus meminta bantuan pada para Divine Beast lainnya untuk datang ke planet ini. Namun, kami para Divine Beast tidak bisa terlalu mencampuri urusan yang ada di dunia tengah karena kami terikat dengan sebuah peraturan yang melarang kami untuk membantu manusia secara langsung. Karena itu, kami semua hanya bisa mengirimkan pecahan dari roh kami ke planet ini untuk menguji dan memberi warisan seni bela diri milik kami untuk melawan para bangsa iblis itu. Pada akhirnya kalian para manusia harus berusaha sendiri dengan keras untuk meningkatkan kekuatan kalian sendiri untuk bisa mengalahkan bangsa iblis. Bab 24. Takdir. Demi untuk melawan bangsa iblis yang ada di planet ini. Kami para Divine Beast yang ada di planet ini sepakat untuk melatih seorang kultivator yang sangat kuat. Namun, sebelum dia mampu mencapai lapis Gat, teror dari bangsa iblis menjadi semakin meluas. Pada akhirnya aku mengizinkan dia pergi untuk melawan para iblis. Dan, di saat akhir hidupnya, dia berhasil menggunakan seluruh kekuatan yang ia miliki untuk menyegel pemimpin dari bangsa iblis itu yang bernama Dark Eteros. Aku baru tahu jika ada cerita seperti itu di planet ini. Lalu apakah segel itu akan bertahan selamanya? Tanya Heilong sambil memegang dagunya. Tidak, segel itu akan segera menghilang beberapa tahun lagi. Sebelum segel itu menghilang, kami semua harus melatih seorang kultivator lain untuk menghadapi bencana ketika pemimpin dari bangsa iblis itu bebas, jawab roh Divine Beast Genbu. Apakah ada persyaratan khusus bagi para kultivator yang akan kalian pilih untuk dilatih? Lanjut Heilong terlihat semakin antusias seakan-akan ia ingin mengajukan diri untuk menjadi kultivator pilihan para Divine Beast. Karena ini adalah tugas yang berat dan cukup berbahaya. Maka dibutuhkan seorang kultivator yang kuat baik tubuh dan jiwanya. Inilah alasan kenapa kami harus menguji dulu seseorang sebelum orang itu mendapat warisan kami. Selain itu, orang yang berhasil membunuh pemimpin dari bangsa iblis akan mendapatkan posisi khusus ketika dia berhasil naik ke dunia atas. Roh Divine Beast Genbu menjelaskan dengan rinci tentang tujuan diadakannya ujian para Divine Beast di planet Dreamland ini. Roh Divine Beast Genbu menatap Heilong lalu bertanya. Anak muda, apakah kamu sudah siap untuk menerima ujian ini? Sebenarnya aku datang ke sini bukan untuk mengikuti ujian. Tapi aku hanya kebetulan saja lewat sini ketika akan menghindari badai salju yang terjadi di sekitar tempat ini, jawab Heilong. Lalu apa sekarang maumu? Lanjut roh Divine Beast Genbu bertanya.
Setelah aku mendengar cerita dari Anda bahwa sebenarnya planet ini sedang dibayang-bayangi oleh bahaya yang menakutkan dari bangsa iblis, maka aku bersedia menerima ujian ini karena ini mungkin saja takdir yang digariskan oleh Sang Pencipta padaku, jawab Heilong dengan tegas. Haha, bagus, bagus. Suara tawa roh Divine Beast Genbu langsung memenuhi seluruh ruangan saat mendengar jawaban Heilong karena dia sangat senang dengan jawaban itu. Sebelum aku memberimu ujian ini, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Apa tujuanmu berlatih ilmu bela diri? Dengan pandangan yang tajam, roh Divine Beast Genbu bertanya pada Heilong. Tatapan ini sampai membuat Heilong menjadi bergetar karena tatapan ini juga mengandung tekanan yang sangat kuat. Tentu saja untuk menjadi kuat sehingga dapat merubah takdirku, jawab Heilong dengan suara lantang tanpa ragu sedikitpun. Merubah takdir? Apa kau sedang bercanda? Dewa tertinggi saja tidak dapat merubah takdir seseorang. Lalu bagaimana acaramu untuk merubah takdir? Roh Divine Beast Genbu seakan tak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia pun menanyakan pada Heilong bagaimana caranya agar dia bisa meraih keinginannya itu. Tentu saja yang ingin aku rubah bukanlah takdir tentang hidup dan mati karena itu adalah ketetapan dari Sang Pencipta dan tidak akan pernah bisa dirubah. Yang ingin aku rubah adalah takdir yang berkaitan dengan sebab akibat atau yang biasa disebut nasib. Contohnya, seseorang yang terlahir miskin jika dia mau bekerja keras maka dia bisa menjadi kaya. Begitu juga sebaliknya orang kaya jika malas bekerja cepat atau lambat kekayaannya akan habis juga. Jika takdir seperti ini adalah suatu ketetapan yang tidak bisa dirubah, untuk apa orang-orang bekerja? Untuk apa juga ada orang yang belajar untuk mencari ilmu? Mereka lebih baik diam di rumah menerima takdirnya. Sama hanya dengan aku yang terlahir sebagai orang yang lemah. Karena aku ingin menjadi kuat aku harus berlatih dan berkultivasi dengan keras. Semangat yang kuat bisa terlihat di mata Heilong saat dia menjelaskan tentang takdir yang ingin dia rubah. Semangat yang ada di dalam mata Heilong mampu meyakinkan roh Divine Beast Genbu bahwa Heilong benar-benar layak untuk menjadi pewarisnya. Haha, sangat menarik. Roh Divine Beast Genbu tertawa puas mendengar jawaban Heilong. Anak muda, jawabanmu benar-benar menarik. Aku sangat terkesan setelah melihat bahwa seorang anak berusia 15 tahun memiliki pemikiran yang sangat luas. Kau memang benar-benar layak untuk mengikuti ujian dan menerima warisan dari Divine Beast. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar sudah siap untuk menerima ujian dariku? Roh Divine Beast Genbu menatap Heilong dengan tajam. Bab 25. Ujian Neraka Es Part 1. Ya, aku siap. Kita bisa mulai kapan saja. Long Bai menarik napas panjang dan wajahnya menjadi lebih tenang. Bukan berarti dia tidak mempunyai ketakutan untuk menghadapi ujian ini. Tapi, dia memang tidak bisa mundur lagi sekarang. Jika dia keluar dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan dibunuh oleh Emperor White Bear saat keluar dari goa. Sangat bagus, mari kita pergi ke balkon istana. Roh Divine Beast Genbu segera membawa Long Bai menuju balkon. Ketika sampai di balkon, dia melihat ada sebuah lorong rahasia yang menuju ke bawah tanah. Tempat ujian yang kita tuju ada di bawah balkon ini, seru roh Divine Beast Genbu saat memimpin jalan masuk ke lorong bawah tanah. Long Bai sangat terkejut saat keluar dari lorong bawah tanah ini karena pemandangan yang menyambut kedatangannya setelah melewati lorong itu adalah 1000 pedang yang tertancap di tanah dan membeku. Pedang-pedang yang telah membeku itu mengelilingi sebuah danau yang ada di tengah-tengahnya. Di sekitar danau itu juga ada beberapa tumbuhan yang jarang ditemukan di tempat lain. Bahkan ada beberapa jenis tumbuhan yang hanya ada di tempat ini. Tempat ini adalah Danau Es 1000 Pedang, ucap Divine Beast Genbu memperkenalkan tempat ini. Kita akan melakukan ujian di danau ini. Dan ujian ini bernama Ujian Neraka Es. Ujian ini memiliki 3 tahap. Tahap 1, Tubuh Es. Tahap 2, Hati Es dan tahap 3, Pedang Es. Jika kau ingin menyerah selama ujian, kau bisa berteriak kapan saja dan aku akan segera membiarkanmu meninggalkan tempat ujian karena kau bisa saja mati jika secara paksa menjalani ujian, ucap Divine Beast Genbu. Meskipun aku harus mati, aku akan berusaha menaklukkan ujian ini, jawab Long Bai mengepalkan kedua tangannya. Bagus, aku suka dengan tekadmu. Saat suara roh Genbu jatuh, Long Bai sudah berjalan menuju ke tengah danau. Ujian tahap 1 ini bernama Tubuh Es.
Ujian ini bertujuan untuk menguji kekuatan tubuhmu terhadap kekuatan serangan energi es. Karena itu, kau harus berendam di tengah danau ini selama 7 hari. Jika kau berhasil bertahan maka kau lulus ujian tahap 1 ini, teriak roh Divine Beast Genbu. Longbei kemudian secara perlahan mulai berendam di danau es 1000 pedang. Begitu ujung kakinya menyentuh danau es 1000 pedang, dia langsung menggigil kedinginan. Tapi, dia berusaha untuk menahannya. Suhu dingin yang sangat ekstrim langsung menyerang tubuhnya ketika dia berada di tengah-tengah danau. Tubuhnya seolah-olah masuk ke dalam neraka es yang sangat dingin. Aura energi es yang ada di tubuh Longbei mulai bergejolak berusaha menahan serangan hawa dingin ini. Benar-benar energi es yang sangat murni. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini karena kesempatan seperti ini tidak akan datang padaku untuk kedua kalinya, ucap Longbei tersenyum. Setelah berendam selama 15 menit, tubuh Longbei mulai terbiasa dengan hawa dingin yang ada di danau ini. Dia lalu memusatkan konsentrasinya dan mulai melakukan meditasi sambil menyerap energi es yang sangat murni di danau ini. Melihat pemandangan ini roh Divine Beast Genbu tersenyum. Pemuda ini terlalu ceroboh. Jika dia melakukan sedikit kesalahan dan tidak bisa menahan energi es yang sangat murni ini, maka seluruh titik-titik meridiannya bisa hancur dan dia akan lumpuh. Saat ini, Longbei sudah seperti berada di dunia lain karena dia sudah menutup semua panca inderanya agar meditasinya tidak terganggu oleh hal-hal yang berasal dari luar. Bab 26. Ujian Neraka Es Part 2. 4 hari kemudian. Saat ini, seluruh tubuh Longbei sudah sepenuhnya membeku dan tertutup dengan lapisan es yang sangat tebal. Tidak terasa 4 hari telah berlalu di danau es 1000 pedang. Untungnya di sini ada roh Divine Beast Genbu yang selalu mengawasi Longbei dari kejauhan. Setelah melihat potensi dan tekad yang dimiliki Longbei, Divine Beast Genbu memutuskan untuk melindungi Longbei selama dia sedang bermeditasi di danau es 1000 pedang. Longbei terus menyerap energi es yang ada di danau ini tanpa henti sampai dantiannya terisi penuh. Semakin lama, energi es yang diserap Longbei menjadi semakin cepat, sehingga membuat dantian dan semua titik-titik meridian yang ada di tubuhnya seperti mau meledak. Tiba-tiba aura yang memancar dari tubuh Longbei menjadi kacau, dia sudah tidak mampu lagi mengatasi aliran energi es yang begitu cepat masuk ke dalam tubuhnya. Energi es ini bergerak dengan liar menyerang titik-titik meridiannya dan bisa kapan saja menghancurkannya. Akan tetapi, Longbei tidak mau menyerah. Dia berusaha untuk menenangkan pikirannya dan membimbing energi es yang berlebih itu masuk ke dalam dunia jiwanya. Energi es yang masuk ke dalam dunia jiwanya, langsung dilahap dengan sangat rakus oleh bis serigala bulan dan membuat bis ini semakin lama ukurannya semakin bertambah besar. Energi es murni yang masuk ke dalam jiwa tanpa henti membuat bis serigala bulan semakin bersemangat. Dia mulai meraung-raung dengan keras di dalam dunia jiwa Longbei. Tanpa disadari, sedikit benjolan mulai muncul di pundak serigala itu dan benjolan ini semakin lama menjadi semakin besar. Apa yang terjadi dengan bis milikku? Apakah bis ini bisa berevolusi? Pikir Longbei karena terkejut melihat perubahan bis serigala bulan miliknya. Semakin banyak energi es yang diserap Longbei, perubahan pada bisnya menjadi semakin jelas. www. 000000. Tiba-tiba suara auman serigala bergema di seluruh dunia jiwa dan sebuah kepala serigala muncul di benjolan itu. Saat ini, bis serigala bulan milik Longbei memiliki 2 kepala. Dan kepala yang baru tumbuh ini memiliki kekuatan elemen es. Dia ternyata benar-benar berevolusi. Longbei sedikit bergetar karena terkejut. Namun, hal aneh ini tidak hanya terjadi pada bis serigala bulan yang telah dikontraknya. Saat bis serigala bulan ini berevolusi, tubuh Longbei juga menunjukkan keanehan. Longbei mulai merasakan seolah-olah semua yang ada di tubuhnya sedang bergejolak dengan hebat tak terkendali. Aura yang memancar dari tubuhnya bergejolak tak terkendali seperti sebuah ombak pasang. Kabut tebal disertai serpihan-serpihan es mulai mengelilingi tubuh Longbei. Semakin lama, serpihan-serpihan es itu semakin banyak dan berkumpul membuat tembok es yang mengelilingi Longbei. Tubuhnya mulai bersinar dan akhirnya dia berhasil melakukan terobosan tingkat kultivasi. General tingkat 2. Aura yang memancar dari tubuh Longbei masih terus bergejolak dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Energi es itu terus masuk ke tubuh Longbei dan tubuhnya mulai bergetar lagi.
Dia akhirnya melakukan terobosan tingkat kultivasi untuk yang kedua kalinya dalam rentang waktu hanya 5 menit. General tingkat 3. Akhirnya aura yang memancar dari tubuh Long Bai mulai tenang dan kabut serta serpihan-serpihan es yang mengelilingi tubuhnya mulai menghilang. Benar-benar seorang monster. Dalam ujian ini, dia tidak hanya melakukan terobosan biasa. Tapi, dia telah menerobos 2 tingkat sekaligus. Bahkan bis yang telah dikontrak dan disimpan di dalam dunia jiwanya juga ikut berevolusi. Roh Divine Beast Genbu sangat terkejut saat melihat terobosan tingkat kultivasi yang dilakukan Long Bai. Bab 27. Ujian Neraka Es Part 3. Hehe, akhirnya aku naik ke lapis general tingkat 3. Selain itu, bisku juga ikut berevolusi. Sambil tersenyum, Long Bai terus berusaha untuk menstabilkan auranya. Mansion keluarga Long. Sudah hampir 3 minggu Long Bai meninggalkan rumah untuk pergi berkelana dan sama sekali tidak memberi kabar. Anakku, di mana kamu sekarang berada? Apakah kamu berhasil mendapatkan apa yang kamu cari? Kenapa kamu belum memberi kabar sama sekali? Long Bao menatap bintang di langit sambil memikirkan anaknya. Dia khawatir akan keadaan anaknya. Sesosok wanita berpakaian bangsawan berwarna biru dengan gambar naga yang menghiasi di sekelilingnya, sedang berjalan menuju ke arah Long Bao berdiri sambil berkata, "Suamiku, arah kau sedang memikirkan putra kita. Tenang saja, ilmu bela dirinya sudah meningkat pesat sejak dia terbangun dari komanya waktu itu. Dia seperti terlahir kembali menjadi pendekar yang kuat. Ah, Yiner, kapan kau kembali dari istana? Aku berencana akan menjemputmu besok. Tapi, sekarang kau sudah berada di hadapanku," ucap Long Bao menatap istrinya yang baru saja pulang. "Dan bagaimana kamu bisa mengetahui kalau kemampuan bela diri anak kita telah meningkat dengan sangat pesat?" Lanjut Long Bao bertanya karena penasaran. "Saat aku akan pergi ke istana untuk meminta bantuan ayah, aku khawatir tentang keadaan anak kita yang sedang koma. Karena itu sebelum aku pergi ke istana aku menaruh beberapa pasukanku untuk menjaga di sekitar kediaman kita," jawab Long Yuyin sambil bersandar di bahu kiri Long Bao. Long Bai sedikit terkejut. "Jadi begitu, pantas saja kamu tahu perkembangan anak kita meski kamu berada di istana. Lalu kenapa kamu terburu-buru kembali ke sini sebelum aku menjemputmu?" "Ini tentang pertunangan anak kita," jawab Long Yuyin. "Pertunangan? Apa maksudmu?" Long Bao tersentak kaget lalu menatap istrinya. Long Yuyin mulai menjelaskan. "Sebenarnya, ayahku telah mengatur pertunangan putra kita dengan putri dari kerajaan White Tiger yang bernama Putri Xin Ye. Dia adalah anak paling bungsu dari Kaisar Xin Feng dan satu-satunya anak perempuannya." Long Bao mengerutkan dahinya seperti ada yang dipikirkan. "Bagaimana itu bisa terjadi? Dan Putri Xin Ye, aku dengar dia sangat cantik dan anggun. Selain itu, ilmu bela dirinya juga sangat bagus karena dia dilatih secara khusus oleh Kaisar Xin Feng yang saat ini merupakan kultivator elemen angin terkuat di seluruh benua. Saat pertempuran besar di masa lalu, ayahku menyelamatkan nyawa Kaisar Xin Feng. Dan Kaisar Xin Feng ingin mempererat hubungan kedua kerajaan ini, karena itu dia menjodohkan putri bungsunya dengan anak kita karena umur mereka hampir sama yaitu 15 tahun. Selain itu, Putri Xin Ye memiliki suatu rahasia di tubuhnya. Jadi Kaisar Xin Feng selalu menjaganya putrinya itu dengan ketat," jawab Long Yuyin menatap suaminya. "Rahasia? Apa kau tahu tentang rahasia itu?" tanya Long Bao penasaran. "Kalau aku tahu, namanya bukan rahasia lagi," ucap Long Yuyin menjawab dengan dingin. Danau Es Seribu Pedang. 7 hari telah berlalu. Saat ini, aura energi es yang memancar dari tubuh Long Bai telah benar-benar stabil. Dia telah sepenuh berhasil mengendalikan energi es yang ada di tubuhnya. Selama 7 hari ini, dia terus menyerap energi es yang ada di danau ini tanpa henti. Namun, energi es ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan habis. Energi es yang ada di danau ini terus-menerus diperbarui dan melimpah ruah. "Bangunlah anak muda. Selamat, kamu sudah lulus di ujian tahap pertama ini," seru roh Divine Beast Genbu membangunkan Long Bai dari meditasinya. Long Bai perlahan-lahan membuka matanya dan mengakhiri meditasinya. Senyum bahagia langsung terpancar di wajahnya. Lalu dia bergerak menghampiri roh Divine Beast Genbu. Bab 28. Ujian Neraka Es Part 4. Long Bai berjalan menghampiri roh Divine Beast Genbu dengan langkah yang sedikit berat karena ujian pertama tadi membuat tubuhnya menjadi sangat kelelahan.
Apakah kamu sudah siap untuk melakukan ujian tahap kedua sekarang atau kamu mau istirahat sebentar? Tanya roh Divine Beast Genwu sambil menatap Long Bai. Ujian tahap pertama memang membuatku sedikit kelelahan, tapi di sana aku juga telah banyak menyerap energi es dan sekarang kekuatanku secara perlahan mulai pulih. Kita lanjutkan saja ujian ini sekarang karena aku tidak ingin membuang banyak waktu lagi. Aku siap untuk melanjutkan ujian tahap kedua sekarang juga dan tidak perlu istirahat, jawab Long Bai tegas. Sangat mengagumkan. Selama aku menjadi penguji beberapa ribu tahun ini, aku belum pernah menemui manusia semenarik dan sekuat dirimu. Di tengah-tengah ujian kau berhasil melakukan terobosan tingkat kultivasimu, bahkan kau menerobos 2 tingkat sekaligus. Selain itu, bis kontrak milikmu juga ikut berevolusi. Roh Divine Beast Genwu memuji bakat Long Bai. Anda jangan terlalu berlebihan memujiku. Itu hanyalah sebuah kebetulan saja. Di masa depan nanti mungkin saja Anda akan menemukan orang yang bakatnya jauh lebih hebat dariku, jawab Long Bai merendah. Aku suka dengan sikapmu, kau sama sekali tidak sombong dan angkuh, puji roh Divine Beast Genwu. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Aku harap kamu bisa menjawab pertanyaanku ini dengan jujur, ucap roh Divine Beast Genwu. Katakan saja, aku berjanji akan menjawab pertanyaan itu dengan jujur jika aku mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, jawab Long Bai. Dari mana kau mendapatkan bis kontrakmu itu? Tanya roh Divine Beast Genwu. Aku menangkap bis ini saat aku melewati hutan Northland. Saat itu, bis ini dan anak buahnya berusaha menangkapku untuk dijadikan santapan makan malam mereka. Jadi aku terpaksa harus membunuh semua anak buahnya dan menjadikan dia sebagai bis kontrakku karena menurut pengamatanku bis ini sangat kuat, jawab Long Bai. Baik, aku mengerti sekarang. Aku ingin mengatakan padamu bahwa ujian tahap kedua yang akan segera kau jalani ini tidak akan semudah ujian tahap pertama karena ujian ini bertujuan untuk menguji kekuatan jiwa dan mentalmu. Kau akan berada di dalam dunia ilusi yang aku ciptakan. Di sana kau akan bertemu dengan musuh terberatmu, kau harus bisa mengalahkan musuh itu baru kau akan bisa lulus dalam ujian tahap kedua ini. Apakah kau benar-benar sudah siap untuk melakukan ujian tahap kedua ini? Tanya roh Divine Beast Genwu untuk memastikan setelah menjelaskan panjang lebar. Aku sangat siap, jawab Long Bai tegas karena sebenarnya dia juga sangat penasaran, siapa sebenarnya musuh terberatnya itu. Apakah mereka musuh dari planet bumi ataukah musuh dari planet Dreamland? Baik, mari segera kita mulai ujian tahap kedua ini. Aku akan memberimu sedikit petunjuk dan kau harus selalu mengingat pesanku ini saat kau berada di ujian tahap kedua. Ingatlah bahwa es itu keras dan dingin namun dia memiliki warna yang sejernih air, ucap roh Divine Beast Genwu. Setelah roh Divine Beast Genwu selesai berbicara, Long Bai seperti terkena hipnotis. Keadaan di sekitarnya langsung berubah menjadi gelap dan kesadarannya secara perlahan-lahan menjadi kabur lalu akhir dia tertidur. Setelah beberapa saat, kesadarannya berangsur-angsur pulih dan dia membuka matanya secara perlahan. Saat dia membuka matanya dia sangat terkejut seakan-akan disambar petir. Udara yang ada di sekitarnya tidak lagi dingin tetapi berubah menjadi hangat. Dia tidak lagi berada di danau yang dikelilingi dengan es dan juga pedang-pedang pusaka tapi sekarang dia berada di sebuah ruangan kecil berukuran 4x4 yang sangat dia kenal. Interior yang ada di dalam ruangan ini tidak tampak kuno seperti di planet Dreamland. Di sini ada TV, komputer, kulkas dan AC serta ada sebuah foto saat dia sedang bersama seorang wanita yang menempel di dinding. Itu adalah foto saat Heilong sedang bersama dengan Shirley. Kenapa tempat ini terasa sangat tidak asing bagiku? Tempat ini seperti kamarku saat aku sedang berada di bumi, apakah saat ini aku telah kembali ke bumi? Bukankah seharusnya aku sudah mati di planet ini dan telah hidup kembali di planet Dreamland? Long Bai sangat terkejut saat dia tersadar karena ternyata saat ini dia sedang berada di kamarnya sendiri yang ada di bumi. Banyak sekali pertanyaan yang muncul di pikirannya saat ini. Kak Long, apakah kamu sudah sadar? Terdengar suara seorang wanita dari balik pintu kamarnya. Wanita itu sedang menanyakan keadaan dengan nada yang terdengar sedikit cemas. Long Bai sangat terkejut saat mendengar suara seorang wanita. Suara wanita ini sangat mirip sekali dengan suara wanita yang sangat dia cintai yaitu Shirley. Ah! Teriak Long Bai kesakitan. Saat Long Bai mencoba untuk bangun dari tempat tidurnya tiba-tiba dada dan punggungnya terasa sangat sakit.
Akhirnya dia menyadari saat ini ada sebuah perban yang melingkar dari dada sampai ke punggungnya. Dia akhirnya ingat bahwa ada sekelompok perampok yang menyerangnya kemarin saat dia sedang pergi bersama dengan Shirley. Kak Long, apakah kamu baik-baik saja di dalam? Kenapa aku mendengar kamu menjerit kesakitan? Apakah luka yang ada di tubuhmu kembali terbuka? Suara wanita itu dengar sangat cemas. Dia tidak sabar untuk menunggu jawaban dari Long Bai dan langsung membuka pintu kamar Long Bai. Saat pintu itu terbuka, Long Bai bisa melihat seorang wanita bertubuh tinggi dan ramping sedang berjalan ke tempatnya dengan sedikit terburu-buru. Wanita itu terlihat sangat cantik dengan bibirnya yang berwarna merah merona seperti bunga yang mekar di bawah sinar rembulan. Kedua matanya yang berwarna biru terlihat sangat indah seperti sebuah lautan yang siap untuk menelan setiap lelaki yang memandangnya. Wanita itu juga mengenakan pakaian berwarna merah yang membuat aura menawan semakin memancar dari tubuhnya. Jantung Long Bai berdetak dengan kencang saat melihat wanita itu. Kedua matanya langsung membeku seolah-olah dia sedang melihat hantu. Dia tidak bisa berkedip sedikit pun ataupun mengalihkan pandangannya. Tanpa dia sadari air matanya mulai mengalir membasahi pipinya. Seluruh emosi yang ada di pikirannya menjadi campur aduk. Dia benar-benar telah lupa bahwa saat ini dia sedang dalam ujian. Long Bai bangkit dari tempat tidurnya secara perlahan menggunakan semua kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian dia berjalan ke arah wanita itu sambil memegang dadanya yang sedikit terasa sakit akibat terkena serangan senjata tajam dari belakang. Saat berada di depan wanita itu, Long Bai langsung memeluk wanita itu dengan sangat erat sambil mengucapkan sebuah nama yang sangat akrab di dalam kehidupannya yang sebelumnya. Shirley, Bab 29, Ujian Neraka S Part 5. Shirley adalah nama kekasihnya saat dia masih berada di planet bumi. Wanita inilah satu-satunya orang yang selalu menemaninya dengan setia baik saat dia sedang senang ataupun sedang mengalami kesusahan. Long Bai tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa bertemu kembali dengan Shirley karena dia merasa saat itu dia sudah benar-benar mati akibat diserang oleh para perampok itu dengan menggunakan senjata tajam. Saat itu, Long Bai merasa seperti seorang pria yang tidak berguna karena dia gagal untuk menyelamatkan Shirley. Yang lebih menyakitkan lagi, perampok itu berhasil menyerangnya sehingga dia menjadi tak sadarkan diri dan tidak tahu bagaimana kejadian yang selanjutnya. Satu-satunya yang dia ingat saat itu adalah perampok yang menyerangnya dengan menggunakan senjata tajam, memiliki sebuah tato bergambar naga hitam di punggung tangannya. Ah! Jerit Shirley pelan dan wajahnya sedikit memerah. Shirley merasa sangat terkejut saat mendapat pelukan yang begitu erat dari Long Bai. Saat ini, Long Bai masih terus memeluk Shirley dengan erat walaupun sudah hampir 5 menit. Dia takut Shirley akan menghilang saat dia melepaskan pelukannya kali ini. Long Bai lalu menyandarkan kepala Shirley ke dadanya dan berbisik pelan. Shirley, aku sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu, jawab Shirley. Tubuh Shirley seperti membeku saat mendapat perlakuan seperti ini. Tadinya dia sempat ingin menghindar. Tapi, dia tidak mampu melakukannya setelah melihat kerinduan Long Bai yang begitu dalam. Dia hanya bisa pasrah sambil menutup kedua matanya. Setelah hampir 10 menit, Long Bai baru melepaskan pelukannya dan setelah itu suara yang lembut keluar dari bibir Shirley. Apa yang terjadi denganmu? Kita hanya tidak bertemu selama sehari. Apa kamu sudah menjadi begitu tidak sabar? Aku juga tidak tahu. Aku hanya merasa bahwa kita berdua telah terpisah dalam waktu yang sangat lama, jawab Long Bai sambil memeluk Shirley. Ada yang ingin aku tanyakan padamu, ucap Long Bai. Apa itu? Katakan saja, tidak usah sungkan, sekarang aku sudah menjadi milikmu dan sebentar lagi kita juga akan segera menikah, jawab Shirley. Apa yang terjadi dengan para perampok itu setelah mereka berhasil menyerangku hingga aku tak sadarkan diri? Tanya Long Bai penasaran. Setelah kau tak sadarkan diri, tiba-tiba ada sebuah mobil pemadam kebakaran yang lewat. Mobil pemadam kebakaran itu langsung berhenti lalu supir mobil itu menyerang para perampok itu dengan menggunakan semprotan air yang sangat kuat. Para perampok itu akhir kabur melarikan diri karena mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melawan supir mobil pemadam kebakaran itu, jawab Shirley. Apakah kau kenal dengan supir mobil pemadam kebakaran itu? Lain kali aku ingin bertemu dengannya untuk berterima kasih, lanjut Long Bai bertanya. Aku kenal dengan supir mobil pemadam kebakaran itu, dia juga yang mengantar kita kembali ke sini dan memanggilkan seorang dokter untuk mengobati luka-lukamu.
Tapi aku rasa kamu jangan bertemu dengannya, jawab Shirley sedikit menyisakan misteri. Kenapa? Apakah ada alasan khusus? Dia telah menolong kita berdua jadi sudah seharusnya aku datang menemui untuk berterima kasih sambil memberikan sedikit hadiah, balas Long Bai. Pria yang menolong kita itu adalah mantan pacarku sewaktu aku masih sekolah dulu. Dia juga mengatakan padaku sebelum dia pergi, agar kita tidak menemuinya setelah kau sadar karena dia tidak ingin melihat wajahmu, jawab Shirley menundukkan kepalanya. Jadi rupanya dia masih menyimpan perasaan padamu. Baiklah aku mengerti, kita doakan saja supaya dia segera bertemu dengan jodohnya bukan jodohku. Hehe, ucap Long Bai sedikit bercanda untuk mencairkan suasana yang sangat serius. Lebih baik kita lupakan saja dia untuk kali ini. Ada sesuatu yang ingin aku berikan padamu. Aku rasa sepertinya kamu juga sangat menginginkan ini, ucap Shirley tersenyum. Shirley kemudian berjalan ke tempat tidur Long Bai dan tidur di sana. Dia lalu merayu Long Bai dengan suara menggoda dan berkata, "Kemarilah Kak Long, tidurlah di sampingku, sebentar lagi kita berdua akan segera menikah jadi seperti tidak apa-apa jika kita tidur bersama." Long Bai yang merasa sedikit terkejut tidak bergeming dari tempatnya berdiri. Kedua kakinya seakan-akan membeku dan tidak bisa digerakkan. Dia sangat terkejut karena Shirley yang dia kenal selama ini adalah gadis yang lugu dan memiliki sifat yang sedikit tertutup. Bukan seorang wanita penggoda. Melihat Long Bai yang tetap diam di tempatnya, Shirley kembali menggodanya dengan suara sedikit mendesah. "Kenapa Kak Long? Apakah kamu sudah tidak mencintaiku lagi, setelah mendengar bahwa aku memiliki mantan kekasih saat aku masih sekolah dulu? Apakah kamu juga sudah dia menginginkanku lagi saat ini? Kemarilah Kak Long, jangan malu-malu lagi karena aku sudah lama menantikan saat ini, hari di mana kita berdua akan bersatu tanpa ada yang mengganggu." Saat ini Long Bai langsung teringat bahwa sekarang dia sedang dalam ujian dan semua yang ada di depannya tidak lebih dari sekedar ilusi yang dibuat oleh roh Divine Beast Genbu. "Tidak, kamu bukan Shirley. Shirley yang aku kenal bukanlah seorang wanita penggoda seperti dirimu. Katakan siapa kamu sebenarnya?" seru Long Bai. "Aku adalah Shirley kekasihmu, aku adalah wanita yang akan menikah denganmu beberapa hari lagi. Apakah kamu sudah melupakan semua itu?" jawab Shirley dengan lembut. "Bukan. Kau bukan Shirley, kau pasti bukan dia," seri Long Bai dalam kebingungan. "Aku adalah Shirley. Coba kau perhatikan kalung ini baik-baik. Apakah kamu masih ingat dengan kalung ini? Kalung ini adalah kalung yang kita berdua beli sebelum para perampok itu menyerang kita," bantah Shirley sambil memperlihatkan kalung yang ada di lehernya. "Diam. Kau bukan Shirley dan kalung yang ada di lehermu itu adalah kalung palsu. Jika kau masih tidak mau mengaku dan terus menyamar sebagai Shirley maka aku akan menghancurkanmu saat ini juga," ancam Long Bai dengan suara sedikit bergetar. "Haha, aku memang bukan Shirley tapi aku adalah iblis yang ada di hati dan pikiranmu. Orang-orang biasa menyebutku sebagai iblis batin. Jika kamu memang benar-benar mampu maka bunuhlah aku. Aku tidak yakin bahwa kamu akan mampu untuk membunuh kekasihmu sendiri," ucap iblis batin itu tertawa dengan dingin. "Iblis batin. Aku pernah mendengar bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini memang mempunyai iblis batin di dalam tubuh mereka. Dan jika orang itu bisa mengalahkan iblis batinnya maka kekuatan jiwanya akan meningkat dengan sangat pesat," gumam Long Bai dalam hati. Long Bai tiba-tiba teringat pesan dari roh Divine Beast Genbu sebelum memasuki ujian tahap kedua ini. "Ingatlah bahwa es itu keras dan dingin namun dia memiliki warna yang sejernih air." Bab 30. Ujian Neraka Es Part 6. Apa maksudnya es itu keras dan dingin, namun dia memiliki warna yang sejernih air? Long Bai bertanya-tanya dalam pikirannya arti dari pesan yang diucapkan oleh roh Divine Beast Genbu sebelum dia memasuki dunia ilusi ini. Keras berarti tidak mudah menyerah menghadapi rintangan ketika mengambil suatu keputusan. Dingin berarti tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan jernih seperti air berarti tidak ada kejahatan dalam pikirannya. Pikiran seseorang harus sejernih air dalam mengambil suatu keputusan. Akhirnya aku mengerti maksud dari ujian ini. Ini adalah ujian untuk menguji seberapa cepat dan adil ketika aku mengambil keputusan. Penerus warisan dari roh Divine Beast tentu saja tidak boleh memiliki hati dan pemikiran yang jahat. Di dalam kebimbangan dalam pikirannya, Long Bai seperti mendapat pencerahan.
Dia akhirnya menemukan tujuan dari ujian dari tahap kedua ini dan juga cara untuk menyelesaikan ujian ini. Hehe, kenapa kamu cuma diam saja? Apakah kamu sudah menyerah? Jika begitu maka terimalah kematianmu, ucap Shirley menyeringai sambil mengeluarkan pisau di tangan kanannya. Dia kemudian maju untuk menyerang Long Bai. Long Bai yang tersadar setelah mendapat pencerahan, berjalan menghampiri Shirley dan menahan serangan itu tangan kirinya. Ujung pisau itu akhirnya berhasil melukai tangan kiri Long Bai. Darah langsung mengalir dari tangan Long Bai saat pisau itu berhasil menembus tangannya, namun dia tidak memperdulikannya. Long Bai lalu menggenggam tangan kanan Shirley dan menariknya hingga tubuh Shirley sekali lagi jatuh ke dalam pelukannya. Long Bai lalu membisikkan sesuatu dengan lembut. Terima kasih karena kamu telah membuatku bisa bertemu kembali dengan kekasihku, namun kamu bukanlah dia. Kamu adalah iblis batin yang ada di dalam pikiranku, karena itu dengan cara apapun aku harus mengalahkanmu. Meskipun berat aku harus menghancurkanmu. Tepat setelah Long Bai selesai berbicara dia langsung mengeluarkan kekuatan energi esnya dan membekukan iblis batinnya ketika dalam pelukannya. Maafkan aku Shirley, jika suatu saat kita ditakdirkan untuk bertemu kembali di kehidupan selanjutnya maka aku akan menjagamu dengan baik, ucap Long Bai dengan sedih. Bayangan Shirley kemudian muncul dari dalam es itu sambil tersenyum bahagia dan melambaikan tangannya ke arah Long Bai. Dia seakan-akan memberitahukan pada Long Bai bahwa jangan khawatir dengan keadaannya karena saat ini dia sudah bahagia. Bongkahan es yang mengurung iblis batin itu akhir hancur bersamaan dengan hilangnya bayangan Shirley. Shirley, Long Bai berteriak sambil menangis lalu mengulurkan tangannya ke arah Shirley namun hanya kepingan-kepingan es yang diraih. Daerah di sekitarnya secara perlahan kembali menjadi gelap, mirip sekali saat ketika dia akan memasuki dunia ilusi ini. Kesadarannya perlahan-lahan kabur dan dia akhirnya kembali tertidur. Jauh di sebelah barat seorang gadis berumur 15 tahun sedang berdiri sendirian di taman bunga sakura. Gadis ini sangat cantik, kulitnya putih bersih dan sehalus giok. Rambutnya berwarna perak dan sangat panjang hingga menutupi punggungnya. Gadis itu juga memiliki mata yang berwarna biru, berbeda sekali dengan warna mata penduduk di tempat ini. Dia mengenakan gaun kerajaan berwarna biru dengan motif harimau putih yang mengelilingi gaun itu. Tiba-tiba gadis itu meneteskan air mata karena teringat dengan wajah orang yang paling dia cintai. Apa yang sebenarnya terjadi denganku? Kenapa tiba-tiba aku teringat kembali dengannya? Apakah dewa juga membawa ke tempat ini sama sepertiku sehingga suatu saat nanti kami bisa bersatu kembali? Salam Tuan Putri. Kaisar meminta Anda untuk menemuinya sekarang juga. Kaisar berpesan padaku bahwa ada hal yang sangat penting yang ingin dia bicarakan secara pribadi dengan Anda. Seorang pelayan tiba-tiba datang menghampirinya lalu bersujud sambil menyampaikan pesan. Ayah, apakah ayah mengatakan padamu hal penting seperti apa yang ingin ayahku bicarakan denganku? Tanya sang putri sedikit terkejut. Maafkan hamba tapi saya tidak tahu karena kaisar hanya mengatakan pada saya bahwa kaisar ingin bertemu dengan Anda secepat mungkin, jawab si pelayan. Baiklah, sampaikan pada ayahku bahwa aku akan menemuinya 1 jam lagi, ucap sang putri memberi perintah pada pelayan itu dan pelayan itu pun langsung pergi untuk melapor pada kaisar. Kesadaran Long Bai akhirnya pulih dan dia kembali membuka matanya. Di depan matanya saat ini, dia bisa melihat roh Divine Beast Genbu sedang berdiri sambil tersenyum ke arahnya. Selamat anak muda, kamu telah berhasil lulus melewati ujian tahap kedua ini, ucap Divine Beast Genbu. Roh, awalnya aku berpikir bahwa aku akan bisa melewati ujian tahap kedua ini dengan sangat mudah. Karena aku sangat yakin bahwa tidak akan ada hal di dunia ini yang dapat mempengaruhi pikiranku. Tapi sepertinya aku telah salah. Dia dalam pikiranku ternyata ada sesosok iblis batin yang sangat jahat, jawab Long Bai mengejek dirinya sendiri. Bab 31. Ujian Neraka Es Part 7. Suara tawa roh Divine Beast Genbu terdengar di telinganya. Haha, kau terlalu naif anak muda. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, setiap makhluk hidup pasti memiliki sisi gelap dan sisi gelap itulah yang disebut iblis hati. Tidak banyak manusia yang bisa menaklukkan iblis di dalam hatinya karena itu banyak manusia yang berperilaku jahat layaknya iblis. Aku bisa membunuh iblis batin itu dengan mudah karena aku telah berhasil memahami kata-kata yang Anda ucapkan ketika aku akan memasuki dunia ilusi itu, jawab Long Bai. Itu semua hanyalah sebuah ilusi,
tapi kenapa kamu terlihat begitu bersedih? Ingatlah itu semua hanyalah sebuah ilusi yang aku ciptakan untuk ujian ini dan segala sesuatu yang ada di dunia itu adalah palsu, ucap roh Divine Beast Genbu berusaha menghibur saat melihat Long Bai yang terlihat bersedih sambil terus menundukkan kepalanya seperti orang yang sedang menahan tangis. Long Bai menghela nafas panjang. Huaf. Sebenarnya aku sudah tahu bahwa itu adalah ilusi yang Anda buat untuk mengujiku saat Shirley mulai menggodaku karena Shirley yang sebenarnya memiliki sifat yang pemalu dan terkesan tertutup. Namun, biar bagaimanapun juga Shirley adalah wanita yang paling aku cintai di kehidupanku yang sebelumnya. Meskipun begitu, kau tetap harus maju dan mengalahkan iblis di hatimu. Kau tidak bisa mundur setelah bertemu dengan iblis hatimu atau kau akan menjadi iblis. Roh Genbu berusaha meyakinkan Long Bai. Kau harus melupakan kesedihanmu itu karena gadis yang ada di dalam dunia ilusi itu belum mati dan kau harus tumbuh lebih kuat agar kau dapat menemuinya. Seru roh Genbu sambil menatap mata Long Bai dengan tajam. Belum mati. Apa maksudmu? Apa Anda tahu di mana dia berada saat ini? Bisakah Anda menunjukkan padaku di mana dia berada sekarang? Banyak pertanyaan muncul di pikiran Long Bai setelah mendengar ucapan roh Divine Beast Genbu. Aku tahu. Aku juga tahu kalau kau bukan berasal dari planet ini. Namun, semua itu tidak bisa aku beritahukan sekarang. Kau harus lulus semua ujian ini terlebih dahulu, baru aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Apakah kau sekarang siap untuk melanjutkan ujian tahap ketiga? Tanya roh Divine Beast Genbu dengan tegas. Aku siap. Ayo kita mulai sekarang, seru Long Bai dengan semangat karena dia ingin cepat mendapat jawaban dari semua pertanyaannya. Aku ingatkan ujian tahap ketiga ini tidak mudah. Kau harus menghilangkan keraguan dan kebimbangan dalam hatimu. Sebab, kau bisa mati kapan saja jika kau lengah karena lawanmu di ujian tahap ketiga ini adalah 1000 pedang es yang tertancap di danau ini, seru roh Divine Beast Genbu. Apa? Semua pedang ini? Tapi bukankah semua pedang ini harus ada yang menggerakkan baru aku bisa bertarung melawan mereka semua? Kalau begitu siapa lawanku yang sebenarnya? Tanya Long Bai terkejut. Pedang-pedang ini bukanlah pedang biasa karena setiap pedang yang ada di danau ini paling rendah adalah tingkat general dan ada satu pedang yang di tingkat Grand Emperor. Jadi semua pedang di sini mempunyai roh senjata masing-masing dan tidak membutuhkan seseorang untuk menggerakkannya karena semua senjata di sini tidak memiliki tuan, seru roh Divine Beast Genbu. Apakah kau masih berani untuk maju ke ujian tahap ketiga ini? Tanya roh Divine Beast Genbu sambil menatap Long Bai tajam. Aku sudah sejauh ini dan selangkah lagi aku akan berhasil. Aku tidak bisa mundur sekarang. Aku siap maju ke ujian tahap ketiga sekarang ini juga, jawab Long Bai tegas. Baik, kalau begitu mari kita mulai ujian tahap ketiga, pedang es. Bab 32. Ujian Neraka Es Part 8. Suara roh Divine Beast Genbu bergema di seluruh danau es 1000 pedang. Perisai es yang sangat tebal tiba-tiba muncul dan mengelilingi area di sekitar danau tempat ujian ketiga. Saat ini, Long Bai sudah berada di dalam perisai es itu bersama dengan 1000 pedang es yang akan menjadi lawannya. Roh Divine Beast Genbu melihat Long Bai dari luar perisai. Pemuda ini sangat hebat. Sayangnya dia masuk ke dalam tubuh pria yang lemah dan belum sepenuhnya mati, tapi jiwanya hanya tertidur. Suatu saat ketika jiwa asli pemilik tubuh itu terbangun, dia harus bertarung dengannya untuk membunuhnya dan menjadi pemilik tunggal tubuh itu. Atau dia akan menerima jiwa dari pemilik tubuh yang sebenarnya dan menjadi seorang yang berkepribadian ganda. Di dalam perisai es, Long Bai bergerak maju dan mulai memancarkan aura energi es dari tubuhnya. Dia telah siap untuk bertarung dengan 1000 pedang yang ada di danau ini. Pedang-pedang yang ada di hadapan, satu persatu telah berubah wujud menjadi seperti manusia. Ukuran tubuh mereka tidak berbeda dengan manusia pada umumnya. Tapi, seluruh tubuh mereka berwarna hitam. Mereka terlihat seperti bayangan dan masing-masing dari mereka memegang pedang di tangannya. Pedang yang memiliki bentuk yang sama seperti saat mereka berwujud pedang. Apakah ini adalah wujud asli dari sebuah roh pedang? Ucap Long Bai dingin. Roh-roh senjata itu lalu membentuk 4 barisan. Di baris pertama ada 900 roh pedang dengan kekuatan yang berada di lapis general. Di baris kedua ada 90 roh pedang dengan kekuatan yang berada di lapis emperor. Di baris ketiga ada 9 roh pedang dengan kekuatan yang berada di lapis king emperor.
Dan di baris keempat ada satu roh pedang yang merupakan pemimpin mereka dengan kekuatan yang telah mencapai lapis Grand Emperor. Saat ini, mata dari masing-masing roh pedang itu menatap Long Bai dengan dingin disertai hawa membunuh yang sangat kuat. "Hai manusia, apakah kau yang akan menjadi lawan kami?" Seru pemimpin dari roh pedang itu bertanya sambil menunjuk Long Bai. "Benar, majulah," jawab Long Bai. "Hehe, hanya seorang manusia yang berada di lapis general tingkat 3. Kau terlihat begitu sombong anak muda," ucap pemimpin roh pedang itu tertawa mengejek. "Aku tidak sombong, tapi aku akan buktikan bahwa aku bisa melawan kalian semua," balas Long Bai dengan dingin. 10 roh pedang di baris pertama sudah mulai bergerak maju menyerang ke arah Long Bai. Biasanya seorang kultivator akan mengalami kesulitan saat menghadapi musuh pada tingkat yang sama di saat yang bersamaan. Namun bagi Long Bai, ini bukan masalah karena sebelumnya saat dia masih berada di lapis warrior, dia sudah melawan banyak bis serigala bulan yang memiliki tingkat kekuatan yang sama dengannya di hutan Northland. Bahkan ada beberapa bis serigala bulan yang memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Long Bai menunggu ke-10 roh pedang itu mendekat dan melepaskan pukulan telapak es membelah laut miliknya. Boom, boom, boom. Suara ledakan terdengar saat pukulan itu menyentuh tubuh mereka dan membekukannya lalu meledakkannya menjadi serpihan-serpihan es. Pemimpin roh pedang terkejut melihat 10 anak buahnya dikalahkan hanya dengan satu pukulan oleh seorang kultivator di tingkat yang sama. "Berikutnya kalian majulah," seru pemimpin roh pedang memerintahkan 20 anak buahnya untuk maju melawan Long Bai. "Siap pemimpin," ke-20 roh pedang itu maju menyerang menuju ke arah Long Bai. Long Bai tidak merasa takut meskipun jumlahnya musuh yang datang kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Dia melesat ke arah kiri dengan sangat cepat menggunakan jurus langkah angin pemecah badai dan mengarahkan pukulannya ke arah 10 roh pedang yang ada di sana. Setelah itu, dia melompat ke sisi kanan dan menghantam 10 yang lainnya. Boom, boom, boom. Petik 2. Lagi-lagi suara ledakan terdengar dan ke-20 roh pedang itu sudah hancur berkeping-keping. Lagi-lagi pemimpin roh pedang itu dibuat terkejut oleh aksi Long Bai. "Tampaknya kau cukup kuat juga anak muda," dengan senyum dingin dia kembali memerintahkan anak buahnya. "Kalian yang ada di sebelah kanan majulah." Kali ini pemimpin roh pedang memerintahkan 40 roh pedang anak buahnya maju melawan Long Bai. Bab 33. Ujian Neraka Es Part 9. Sosok mereka sama persis dengan yang sebelumnya. Sama sekali tidak ada yang berbeda bahkan tingkat kekuatan mereka juga sama. Mereka semua lalu mengangkat pedangnya dan berlari menyerang Long Bai dari segala arah. Benturan suara pedang dari ke-40 roh pedang itu terdengar memenuhi danau ini ketika mereka menyerang Long Bai dari segala arah. Meski jumlah mereka bertambah 4 kali lipat dari serangan awal yaitu hanya 10 roh pedang. Namun pada dasarnya kekuatan dari masing-masing roh pedang yang menyerangnya sama sekali tidak berubah. Mereka semua masih di lapis general. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi Long Bai yang saat ini ada di lapis general tingkat 3. Meskipun dia hanya lebih unggul 2 tingkat dari mereka, tetapi kekuatan dan kecepatan Long Bai masih lebih cepat. Long Bai yang terus menghindari serangan pedang yang datang secara bertubi-tubi dari segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia terpaksa menggunakan jurus langkah angin pemecahan badai miliknya meskipun dia belum menguasai jurus itu secara sempurna. Long akhirnya mengambil langkah mundur sejauh 1 meter untuk melakukan serangan balasan. Long Bai lalu mengangkat tangan kirinya sambil memusatkan energi es miliknya. Seketika serpihan-serpihan es segera muncul di telapak tangan kanan Long Bai. Serpihan-serpihan es itu semakin lama muncul semakin banyak dan membentuk pusaran angin tornado berukuran kecil. Sambil terus menatap pusaran es yang ada di telapak tangan kirinya, Long Bai lalu mengulurkan tangan kanannya secara perlahan sambil memasukkan energi angin miliknya. Hus! Pusaran angin tornado setinggi 1 meter langsung muncul di telapak tangan Long Bai. Dia lalu mendekatkan kedua tangannya dengan perlahan-lahan untuk mulai menggunakan jurus andalannya yaitu tapak es pembeku angin. Hei Long langsung melemparkan pukulannya ke semua roh pedang yang ada di dekatnya dengan sangat cepat. Boom, boom, boom. Ke-40 roh pedang yang tidak sadar dengan serangan ini tidak sempat membuat pertahanan dan suara ledakan bergema saat pukulan Long Bai mengenai mereka. Mereka semua membeku menjadi patung-patung es dan langsung hancur menjadi serpihan-serpihan es.
Pemimpin roh pedang sedikit mengernyitkan keningnya ketika melihat kekuatan pukulan Long Bai. Tanpa memberi waktu kepada Long Bai untuk memulihkan kekuatannya, setelah ke-40 roh pedang itu hancur, dia segera memerintahkan 80 roh pedang maju menyerang Long Bai. 80 roh pedang langsung maju menyerang Long Bai setelah mendengar perintah dari pemimpin mereka. Bahkan dengan jumlah 8 kali lebih banyak dari yang pertama, Long Bai tidak merasa takut ataupun gentar. Kali ini dia mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Dia bergegas maju ke arah mereka dan melemparkan pukulannya lagi ke arah mereka. Tapak es membelah laut, teriak Long Bai. Boom, boom, boom. Suara ledakan terdengar saat pukulan Long Bai mengenai separuh dari pasukan roh pedang dan menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan es. Long Bai melaju dengan cepat ke arah 40 roh pedang lainnya dan menghantamkan pukulannya. Kali ini dia menggunakan pukulan tapak es membelah laut karena jika dia menggunakan pukulan tapak es pembeku angin secara terus-menerus, tenaganya akan cepat habis dan dia tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk melawan semua roh pedang ini. Sial, pemimpin roh pedang itu sepertinya tidak ingin memberiku kesempatan untuk memulihkan diri. Dia terus memerintahkan anak buahnya untuk menyerangku tanpa henti, ucap Long Bai lirih. Bab 34, Ujian Neraka Es Part 10. Jangan-jangan tujuan dari pemimpin roh pedang itu sebenarnya hanya untuk mengulur waktu dan menghabiskan semua energiku sebelum dia bertarung melawanku. Tidak kusangka meskipun dia memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dariku, tapi dia tetap menggunakan siasat licik seperti ini. Long Bai yang menyadari hal ini mulai sedikit berhati-hati, dia tidak bisa lagi mengeluarkan energinya secara berlebihan atau dia akan kehabisan energi sebelum ujian tahap ketiga ini selesai. Seperti perkiraannya sebelumnya, kali ini pasukan roh pedang yang maju menyerangnya berjumlah 160. Aku harus mencari sebuah senjata, jika terus bertarung dengan tangan kosong seperti ini maka energiku akan cepat habis karena aku terus menggunakan jurus-jurus pukulan yang sangat menguras energi es dan energi angin, gumam Long Bai dalam hati. Dia lalu melihat daerah sekitarnya untuk mencari sebuah senjata. Akhirnya dia melihat sebuah pedang tertancap di atas sebuah batu es. Tapi untuk mencapai ke tempat itu, dia harus melewati pasukan roh pedang yang ada di sebelah kiri. Aneh, kenapa ada sebuah pedang di sana dan pedang itu tidak berubah menjadi sebuah roh pedang? Long Bai sedikit heran ketika melihat pedang itu. Karena sebelumnya dia sudah memastikan bahwa di tempat ini hanya ada 1000 pedang dan semua pedang itu telah berubah menjadi roh pedang saat ujian tahap 3 ini dimulai. Long Bai segera menggunakan jurus langkah angin pemecahan badai dan berlari sangat kencang melewati semua pasukan roh pedang yang ada di sebelah kiri. Akhirnya dia sampai di batu es itu dan segera menariknya. Tapi, pedang itu tidak bergeming sedikit pun. Kenapa pedang ini tidak bisa dicabut? Ucap Long Bai dalam kebingungan. Tiba-tiba sebuah suara bergema di telinganya. Ini adalah suara Divine Beast Genbu. Pedang pusaka itu bukanlah pedang biasa. Pedang pusaka ini merupakan pedang peninggalan dewa dan hanya orang-orang terpilih saja yang bisa memakainya. Lalu apa yang harus kulakukan agar pedang itu mau mengakuiku? Aku tidak punya banyak waktu lagi karena pasukan roh pedang itu sedang mengejarku, seru Long Bai. Kau harus mengalirkan darahmu ke pedang itu untuk membangunkan roh senjata yang ada di dalam pedang pusaka itu dan menerima ujian darinya. Jika kau lulus, maka dia akan mengakuimu sebagai tuannya, jawab roh Divine Beast Genbu. Baik, akan aku lakukan sesuai dengan petunjuk Anda. Long Bai segera membuat luka di tangan kirinya dan mengalirkan darahnya ke pedang pusaka itu. Seketika aliran waktu menjadi berhenti. Benda-benda di sekitarnya juga berhenti bergerak dan sesosok wanita berpakaian putih dan berambut emas muncul di depannya. Kulit wanita ini seputih salju dan sehalus sutra. Matanya yang memikat dan sepasang sayap putih yang indah menunjukkan bahwa dia adalah makhluk yang berasal dari surga. Kecantikan yang dimiliki wanita ini bagaikan dewi yang turun dari langit dan membuat Long Bai terpana karena dia belum pernah melihat wanita secantik ini seumur hidupnya. Roh pedang ini berbeda dari pasukan roh pedang yang lainnya. Roh pedang ini hampir mirip seperti dewi, pikir Long Bai. Anak muda, apakah kau yang membangunkanku? Tanya roh senjata menatap Heilong. Benar. Long Bai yang terpesona dengan kecantikannya menjawab dengan gugup. Kenapa kau mengganggu tidur panjangku? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Roh pedang bertanya dengan dingin dan sedikit marah. Pelukan darimu,
Jawab Long Bai tanpa sadar karena masih terpana dengan kecantikan wanita di depannya. Dasar cabul, dia mendengus kesal lalu menjentikkan jarinya di dahi Long Bai. Long Bai langsung terpental terbang sejauh 1 kilometer. Hei, aku cuma bercanda, kenapa kau memukulku begitu keras, protes Long Bai. Memukul dengan keras, haha, apa kau tidak lihat tadi aku hanya menjentikkan jariku saja. Tiba-tiba hawa membunuh yang sangat kuat memancar dari tubuhnya roh pedang ini. Jika kau berani menggodaku sekali lagi, maka aku tidak akan segan-segan lagi untuk meremukkan seluruh tulangmu meskipun kau adalah orang yang membangkitkanku. Cepat katakan apa tujuanmu yang sebenarnya. Aku membutuhkan sebuah senjata yang sangat kuat untuk melawan semua pasukan roh pedang itu, jawab Long Bai. Senjata? Apa maksudmu kau ingin aku menjadi senjatamu? Tanya roh pedang dengan serius dan tatapan yang tajam. Benar, karena cuma kau satu-satunya pedang yang aku temui di sini, jawab Long Bai. Sangat bagus, seru roh pedang dengan senyum dingin. Bab 35. Ujian Neraka Es Part 11. Roh pedang itu segera melihat tingkat kultivasi yang Long Bai dan dia menjadi tersenyum. Apakah dengan kekuatanmu yang seperti itu kamu yakin bisa menaklukkanku? Jika aku bersedia sekalipun, kekuatanmu itu belumlah cukup untuk bisa menggerakkanku ketika aku dalam wujud sebuah pedang. Apa maksudmu? Tanya Long Bai. Ketika aku dalam wujud pedang, berat pedang itu mencapai 10.000 kilogram. Dengan kata lain hanya kultivator yang sudah mencapai tingkat God lah yang bisa menggunakanku dengan bebas. Itu pun jika mereka lulus dari ujian yang aku berikan, ucap roh pedang sambil menatap Long Bai tajam. Ujian? Ujian seperti apa itu? Aku ingin mencobanya, seru Long Bai terlihat bersemangat. Baiklah, sesuai keinginanmu, jika kau bisa melewati garis ini maka kau akan lulus dari ujian yang aku berikan. Roh pedang menggerakkan ujung jarinya dan dia membuat garis panjang di depannya. Majulah jika kau ingin mencoba. Long Bai segera bergerak maju. Tapi baru 10 langkah, dia merasakan tekanan yang cukup kuat sehingga membuatnya susah bergerak. Dia memutuskan untuk berhenti bergerak sejenak dan mengumpulkan kekuatannya. Apa hanya segitu saya kemampuanmu? Ucap roh pedang mengejek. Mendengar ejekan itu, Long Bai segera mengeluarkan semua energi mues dan angin miliknya untuk membuat sebuah pelindung di tubuhnya dan mulai bergerak perlahan. Semakin jauh dia bergerak mendekati garis itu, tekanan yang ada di sekitarnya menjadi semakin kuat. Setiap kali dia menggerakkan kakinya, maka akan muncul bekas jejak kaki karena menahan kuatnya tekanan yang menyerangnya. Ketika jaraknya dengan pedang itu hanya tinggal 10 meter, roh pedang ini tiba-tiba menggerakkan tangannya. Aku ingin lihat seberapa kuat tekadmu. Tiba-tiba petir menyerang tubuh Long Bai dan dia terpental mundur sejauh 4 meter. Apa maksudmu dengan menyerangku? Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak akan menyerangmu selama ujian ini berlangsung karena serangan ini juga bagian dari ujian, jawab roh pedang dingin. Hehe, ternyata kau cukup licik juga, ucap Long Bai sambil tertawa mengejek. Apa kau bilang? Beraninya kau menghinaku. Niat membunuh yang sangat kuat langsung muncul dari tubuh roh pedang dan dia menggerakkan tangan ke arah Long Bai. Petir yang lebih banyak dari sebelumnya tiba-tiba muncul dan langsung menyerang tubuh Long Bai. Hua, teriak Long Bai kesakitan saat petir menghujani tubuhnya dan dia terjatuh ke tanah. Hehe, apa kamu belum mau menyerah? Ucap roh pedang sambil tertawa mengejek. Long Bai berusaha berdiri. Pakaiannya sudah compang-camping, banyak sekali robekan di sana-sini akibat serangan petir tadi. Aku masih kuat, aku belum menyerah. Long Bai bergerak maju secara perlahan sambil menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Roh pedang itu lalu menggerakkan tangannya selalu lagi, kali ini api yang kuat langsung menyembur dari tangannya dan menuju ke arah Long Bai untuk membakarnya. Hua! Jerit kesakitan Long Bai bergema di seluruh ruangan saat tubuhnya terbakar dalam api dan terbang ke langit, setelah 1 menit tubuhnya jatuh ke tanah. Akhirnya selesai juga. Bocah kecil ini kuat juga rupanya, tubuhnya tidak hancur ketika menerima api milikku, ucap roh pedang menatap tubuh Long Bai yang telah diselimuti darah dan banyak luka di tubuhnya. Apa? Roh pedang itu tiba-tiba terkejut. Tubuh Long Bai yang dipenuhi luka mencoba berdiri dengan susah payah. Aku masih bisa berdiri. Aku belum menyerah. Teriak Long Bai. Dasar bocah keras kepala, terimalah ini jurusku ini.
Badai api dan petir muncul di tangan roh pedang dan segera menyerang ke arah Long Bai. Bab 36. Ujian Neraka Es Part 12. Hua. Suara jeritan kesakitan Long Bai kembali terdengar. Badai api dan petir terus menyerang Long Bai tanpa ampun. Tubuhnya dibawa terbang ke langit oleh badai tornado itu. Ketika berada di dalam pusaran tornado itu, dia merasakan tubuhnya terpanggang dalam kobaran api dan dihujani dengan petir. Setelah beberapa menit, badai itu berhenti dan tubuh Long Bai yang tak berdaya terjatuh ke tanah. Sama sekali tidak ada aura muncul di tubuhnya, dia seperti orang mati. Sepertinya aku terlalu berlebihan. Tanpa sadar aku menggunakan 10% kekuatanku. Namun, harus aku akui bahwa tekadmu itu benar-benar kuat. Kamu adalah orang pertama yang mampu memaksaku sampai sejauh ini. Aku akan menguburmu dengan layak sebagai penghormatan, ucap roh pedang ketika melihat tubuh Long Bai di tanah. Long Bai yang kesadarannya memudar, memasuki sebuah dunia yang sangat familiar baginya. Dunia ini penuh dengan kegelapan dan sama seperti saat dia mengalami kematian. Akhirnya aku kembali ke tempat ini lagi. Apakah semua perjuanganku selama ini sia-sia? Ucap Long Bai tersenyum pahit. Tiba-tiba ada secercah cahaya. Anak muda, kenapa kamu kembali ke sini begitu cepat? Apakah semua tujuanmu telah berhasil kau capai? Dan apakah tugas besar yang aku berikan sudah kamu selesaikan? Tugas besar? Siapa kau sebenarnya? Tanya Long Bai penasaran. Kelak kau akan mengetahui siapa aku jika waktunya sudah tiba. Sekarang yang aku tanyakan apakah sebuah tujuan hidupmu sudah tercapai? Suara ini sangat berwibawa bahkan melebihi suara dari roh Divine Beast Genbu. Belum. Aku sama sekali belum mencapai tujuanku, masih banyak orang yang harus aku lindungi. Aku harus bertambah kuat, jawab Long Bai penuh tekad. Bagus. Apa kau benar-benar menginginkan kekuatan? Tanya cahaya itu. Ya, aku butuh kekuatan untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitarku dan planet tempatku tinggal, jawab Long Bai. Baiklah, aku akan memberimu benih kehampaan. Tapi, aku juga punya sebuah tugas untukmu, seru cahaya itu. Apa tugas itu? Tanya Long Bai. Ini adalah tugas besar yang pernah aku katakan sebelumnya. Saat dunia ini dilanda kekacauan yang sangat besar kamu harus pergi untuk menyelamatkan dunia ini. Kamu adalah manusia yang aku pilih untuk menyelamatkan dunia ini karena itu kamu harus menjaga hidupmu, jawab cahaya itu memberikan penjelasan. Kekacauan macam apa itu dan kapan hal itu akan terjadi? Tanya Long Bai penasaran. Kekacauan ini akan mengguncang ketiga dunia. Dunia para dewa, dunia para iblis dan dunia manusia. Dan waktunya kau akan segera tahu. Sekarang tugasmu adalah berlatihlah dengan keras agar kamu bisa cepat bertambah dengan kuat karena musuh-musuh bukanlah lawan yang lemah. Aku akan meletakkan benih kehampaan ini di dalam dantianmu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini berawal dari kehampaan karena itu benih kehampaan ini disebut juga benih asal mula. Setelah aku meletakkan benih ini, kamu bisa menguasai semua jenis elemen kultivasi, meskipun elemen itu saling bertentangan seperti elemen api dan elemen air. Bola cahaya berwarna abu-abu lalu masuk ke dalam dantian Long Bai. Kau sudah mendapatkan kekuatan baru, mungkin ketika kau sadar tingkat kekuatanmu tidak akan bertambah. Tapi, mulai saat ini pertumbuhanmu akan menjadi semakin cepat. Kembalilah ke duniamu dan ingatlah tugas yang aku berikan. Sebuah cahaya segera membawa Long Bai keluar dari dunia yang gelap ini. Ketika roh pedang mendekati tubuh Long Bai, aura kehidupan yang samar muncul dari tubuh Long Bai. Anak muda ini rupanya belum mati. Tekadnya benar-benar kuat, ucap roh pedang tersenyum. Bab 37. Ujian Neraka Es Part 13. Long Bai yang kesadarannya mulai pulih, berusaha untuk berdiri. Tapi di tubuhnya tidak ada sisa kekuatan sedikitpun. Akhirnya dia memutuskan untuk merangkak. Dia mulai merangkak mendekati garis batas itu dengan perlahan. 1 meter, 2 meter, 5 meter telah dilewati. Tinggal 4 meter lagi, maka aku akan berhasil melewati garis itu dan lulus dari ujian ini, ucap Long Bai lirih. Anak muda, kenapa kamu begitu keras kepala? Keadaanmu sudah seperti itu, lebih baik kamu menyerah saja dan aku akan segera menyembuhkanmu, seru roh pedang sambil melihat Long Bai dengan perasaan iba. Aku tidak bisa menyerah. Meskipun tubuhku hancur, aku akan tetap tidak akan pernah menyerah, jawab Long Bai dingin. Apa alasanmu?
Tanya roh pedang. Kekuatan. Aku membutuhkan kekuatan untuk melindungi orang yang aku sayangi, karena itu aku harus lulus ujian ini, jawab Long Bai. Kalau begitu lakukan sesuai keinginanmu. Aku tidak akan mengganggumu. Roh pedang menurunkan tangannya dan tekanan yang selama ini menyerang tubuh Long Bai langsung menghilang. Long Bai yang bebas dari tekanan itu akhirnya bisa berdiri, tapi karena energinya terkuras habis, dia hanya bisa berjalan perlahan. Setelah berjalan dengan susah payah, dia akhirnya berhasil melewati garis itu. Selamat anak muda, kau lulus ujian tahap ketiga ini dan juga kau berhasil mendapat pengakuan dariku karena lulus dari ujian yang aku berikan. Roh pedang itu lalu mengulurkan tangannya dan seberkas sinar berwarna pelangi muncul untuk menyembuhkan semua luka yang ada di tubuh Long Bai. Lulus ujian tahap ketiga. Bagaimana bisa? Bukankah masih ada banyak roh pedang di sana yang harus aku kalahkan? Tanya Long Bai tak percaya. Karena kamu sudah mendapat pengakuan dariku, maka mereka semua akan mengaku kalah dan tunduk pada semua perintahmu. Dan tujuan sebenarnya dari ujian ke tahap 3 ini adalah menguji tekadmu. Karena aku sudah mengakuimu tekadmu yang kuat itu, maka aku nyatakan kamu lulus, ucap roh pedang tersenyum. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu bisa memutuskan hasil ujian dari roh Divine Beast Genbu? Tanya Long Bai penasaran. Aku adalah pemilik Danau Es Seribu Pedang. Aku adalah Dewi Pedang Li Ziki. Dan kenapa aku yang memutuskan hasil dari ujian tahap ketiga ini? Karena sebenarnya penguji di tahap ketiga ini adalah aku, jawab roh pedang. Akhirnya aku lulus juga. Haha. Long Bai tertawa bahagia. Lalu apakah aku bisa menggunakanmu sekarang menjadi pedangku? Kau sekarang tidak akan bisa menggunakanku sebagai pedangmu meskipun aku telah mengakuimu. Kalau kamu tidak percaya kamu bisa mencobanya, ucap Li Ziki. Li Ziki lalu berubah menjadi pedang yang sangat indah. Ujung pedangnya berwarna biru dan gagang pedangnya berwarna giok dihiasi batu permata yang menyilaukan. Masing-masing batu permata itu memiliki warna yang berbeda sesuai warna elemen spirit. Blue Star Heaven Sword. Long Bai membaca tulisan yang diukir di bilah pedang itu. Sekarang cobalah sendiri, apa kamu bisa mengangkat dan menggerakkanku dengan bebas ketika dalam wujud pedang, ucap Li Ziki memberi perintah. Long Bai bergerak maju dan meletakkan tangannya di gagang pedang itu. Namun, setelah berkali dia mencoba dengan sekuat tenaga, hasilnya tetap sama, pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Li Ziki kembali lagi ke bentuk roh pedang, tapi bentuk roh pedang dari Li Ziki ini lebih mirip manusia. Sekarang kamu tahu kan bahwa aku tidak berbohong. Kekuatanmu yang sekarang belum cukup untuk bisa menggunakanku. Mari kita temui dulu roh Divine Beast Genbu, setelah itu aku akan memberimu sebuah senjata. Li Ziki mengibaskan tangannya dan aliran waktu yang tadinya berhenti, sekarang telah berjalan seperti biasa. Hormat kami pada Dewi Pedang, semua roh pedang memberi hormat pada Li Ziki saat melihatnya. Selamat anak muda, kamu berhasil lulus dalam ujian neraka es ini, suara roh Divine Beast Genbu bergema. Bab 38 Tubuh Emas. Salam Putri Li Ziki. Roh Divine Beast Genbu juga memberi salam pada Li Ziki begitu dia melihatnya. Tidak usah sungkan karena kita adalah teman lama, balas Li Ziki, lalu dia menatap Long Bai. Aku rasa masih ada beberapa hal yang harus kau lakukan pada anak itu. Benar, tapi tidak di sini. Mari kita semua masuk ke dalam istana, ajak roh Divine Beast Genbu. Mereka bertiga berjalan masuk ke dalam istana es seribu pedang. Sesampainya di istana, roh Divine Beast Genbu menatap Long Bai. Selamat Long Bai, karena kau telah berhasil lulus dari ujian neraka es yang aku berikan. Aku akan memberikan warisanku sebagai hadiah. Aku akan memberimu 3 buah warisan. Pertama adalah inti cangkang kura-kura yang akan memperkuat tulang dan kulitmu. Kedua adalah jurus pertahanan elemen es, perisai es ribuan tahun. Dan yang terakhir adalah jurus penyembuhan, teknik penyembuhan elemen air, ucap roh Divine Beast Genbu berkata dengan suara berwibawa. Sekarang aku akan memberimu inti cangkang kura-kura terlebih dahulu. Lepaskan semua pertahan yang ada di dalam tubuhmu. Biarkan energi ini mengalir masuk ke dalam tubuhmu dan memperkuatnya. Bayangan cangkang kura-kura keluar dari tubuh roh Divine Beast Genbu lalu berubah menjadi bola cahaya dan masuk ke tubuh Long Bai. Ketika bola cahaya itu masuk ke dalam tubuhnya, Long Bai segera merasa seolah-olah semua tulang-tulangnya dihancurkan oleh ledakan energi yang begitu kuat dan membuat seluruh tubuhnya bergetar.
Inti cangkang kura-kura ini dapat membuat tulang dan tubuhmu menjadi sekeras baja yang susah untuk dihancurkan. Perlindungan tubuhmu yang sangat kuat ini akan menjadi senjata rahasiamu jika kamu bertarung satu lawan satu dengan kultivator yang memiliki tingkat kultivasi yang setara denganmu. Gelombang energi yang sangat kuat terus-menerus menyebar ke seluruh Long Bai. Long Bai merasa seperti berada di dalam pusaran sebuah badai energi yang sangat kuat. Bahkan energi ini lebih kuat daripada saat dia berendam di danau es seribu pedang. Dia merasakan rasa sakit seperti ribuan petir sedang menyambar tubuhnya tanpa ampun ketika di dalam pusaran badai energi itu. Tiba-tiba Long Bai merasakan ada nyala api yang sangat panas yang dengan cepat membakar kulitnya sampai benar-benar hancur. Lalu menembus ke tulangnya sampai benar-benar hancur. Apakah roh Divine Beast Genbu ini ingin mengujiku sekali lagi atau dia ingin membunuhku, pikir Long Bai. Jangan pikirkan sesuatu yang tidak penting seperti itu. Berkonsentrasilah dan seraplah energi itu, jangan biarkan energi ini ada yang terbuang sia-sia atau proses penguatan tubuhmu tidak akan sempurna dan meninggalkan titik kelemahan. Pertama-tama energi itu akan menghancurkan tubuh fanamu lalu dia akan membentuk ulang tubuhmu menjadi sangat kuat, itu adalah proses dari pembentukan tubuh emas, teriak Li Ziki ditransmisikan langsung ke dalam pikiran Long Bai. Setelah mendengar peringatan dari Li Ziki, Long Bai langsung menenangkan dirinya. Dia duduk dengan tenang dan mulai menyerap semua energi yang mengalir di tubuhnya. Dengan energi yang sangat besar itu, dia memulai proses pembentukan tubuhnya. Energi yang sangat kuat ini membentuk sebuah cahaya berwarna emas yang menyelimuti tubuh Long Bai. Secara perlahan tulang-tulangnya mulai terbentuk lagi dan cahaya berwarna emas melapisi setiap bagian-bagian dari tulang-tulangnya. Setelah beberapa jam, seluruh tulangnya sudah berhasil dibentuk ulang. Sekarang dia maju ke proses selanjutnya, perlahan-lahan seluruh otot dan dagingnya mulai terbentuk lalu kulitnya juga terbentuk sempurna. Semua proses ini menghabiskan waktu hampir 6 jam. Selama waktu ini, Long Bai selalu berkonsentrasi penuh menyerap energi dari inti cangkang kura-kura. Bus. Kabut tebal pertanda seluruh proses rekonstruksi ulang tubuh Long Bai telah berhasil dengan sempurna akhirnya muncul. Dia segera keluar dari kabut dengan tubuh yang memancarkan cahaya berwarna emas yang berkilauan. Bab 39. Rahasia Putri Xin Ye. Long Bai merasa telah terlahir kembali. Tubuhnya yang rapuh kini menjadi sekeras baja dan sekuat benteng sebuah kerajaan. Setiap bagian tulangnya samar-samar memancar aura berwarna emas. Mungkin inilah yang dinamakan otot kawat tulang besi. Long Bai teringat kekuatan tubuh salah satu tokoh pewayangan saat melihat tubuhnya yang baru saja direkonstruksi. Tiba-tiba sebuah pedang menyerang tubuhnya dan mengejutkan lamunannya. Dia tidak sempat menghindar karena serangan itu sangat cepat dan akhirnya pedang itu hancur ketika mengenai tubuhnya. "Hei, apa yang kau lakukan? Apa kamu mau membunuhku lagi?" ucap Long Bai kesal menatap Li Ziki dengan tajam. "Aku hanya mengetes seberapa kuat pedang karatan ini jika mengenai tubuh kura-kuramu," jawab Li Ziki tersenyum mengejek. "Apa kau bilang? Ini adalah tubuh emas bukan tubuh kura-kura," protes Long Bai. "Bagiku itu hanyalah seperti kura-kura karena kau mendapatkan tubuh itu setelah berhasil menyerap inti kura-kura milik Genbu," balas Li Ziki terus mengejek. "Haha, sudah berhentilah saling mengejek. Kalian seperti pasangan suami istri yang sedang bertengkar," ucap roh Divine Beast Genbu melihat mereka saling mengejek. "Siapa yang sudi menjadi istri dari pria mesum sepertimu?" jawab Li Ziki sambil memalingkan pandangannya dari Long Bai. "Siapa juga yang mau menikahi wanita licik sepertimu?" balas Long Bai yang masih marah pada Li Ziki karena dia menyerangnya secara tiba-tiba di ujian tahap ketiga. "Apa kau bilang? Berani sekali kamu menghinaku lagi." Li Ziki menjadi sangat kesal. Namun kali ini dia tidak mengeluarkan kekuatannya. Sebab di dekatnya ada Divine Beast Genbu. Dia lalu menamparkan pipi Long Bai dan tubuh Long Bai kembali tersungkur. "Kenapa kau selalu memukul wajahku yang tampan ini? Jika nanti tidak ada wanita yang mau denganku apa kau mau menikah denganku?" ucap Long Bai menatap Li Ziki sambil memegangi pipinya. Tamparan Li Ziki meskipun tidak mengandung kekuatan. Tapi, dengan tingkat kultivasinya yang begitu tinggi tentu saja masih berdampak pada tubuh Long Bai meskipun tubuh itu telah diperkuat oleh Divine Beast Genbu. Tamparan itu meninggalkan bekas memar di wajah Long Bai. "Jangan bermimpi bahwa aku akan menikah denganmu," ucap Li Ziki dingin.
Ha, ha, ha. Roh Divine Beast Genbu tertawa terbahak-bahak mendengar pertengkaran mereka. Benua bagian barat, Kerajaan White Tiger. Seorang pria dengan pakaian seorang raja berwarna emas dengan gambar harimau putih di dadanya sedang duduk di singgasananya. Ini adalah Kaisar Xin Feng, penguasa Kerajaan White Tiger. Tiba seorang gadis berpakaian bangsawan yang sangat cantik datang padanya dan memberi hormat. Salam Ayahanda Kaisar. Maafkan aku karena aku terlambat datang. Sebenarnya ada masalah apa sampai membuat Ayahanda memanggilku? Putriku, kalau tidak salah umurmu sekarang sudah 15 tahun kan? Tanya Kaisar Xin Feng. Benar, jawab Putri Xin Ye. Ayah telah menjodohkanmu dengan pangeran dari kerajaan Blue Dragon dan akan mengatur pernikahanmu dengannya 2 tahun lagi ketika usiamu genap 17 tahun, ucap Kaisar Xin Feng memandang putrinya. Maafkan saya Ayahanda. Apakah hal itu tidak terlalu cepat? Kami belum pernah bertemu dan saling mengenal. Sama sekali tidak ada perasaan di antara kita berdua. Putri Xin Ye menolak dengan halus lamaran itu. Putriku, ayah terpaksa melakukan ini karena ayah tidak punya cara lain. Hawa dingin di tubuhmu terus-menerus menyerap vitalitas hidupmu. Jika dalam 2 tahun kamu tidak menikah maka pada waktu usiamu genap 17 tahun, ayah akan kehilanganmu untuk selama-lamanya, ucap Kaisar Xin Feng. Jadi seperti itu. Apakah ayah bisa memberitahu dari mana hawa dingin ini berasal dan apakah tidak ada cara lain selain pernikahan untuk menyembuhkannya? Tanya Putri Xin Ye. Sebenarnya tubuhmu adalah tubuh yang sangat langka. Tubuh itu disebut dengan tubuh bulan es. Setiap 1000 tahun sekali seorang wanita dengan tubuh seperti ini akan muncul di kerajaan kita. Dan ditandai dengan rambut wanita itu yang berwarna perak akibat hawa yin yang sangat kuat di tubuhnya. Hal ini menyebabkan dia sangat mudah untuk berlatih jurus-jurus es. Namun hawa yin yang kuat harus dibayar dengan vitalitas hidupnya. Kaisar Xin Feng memejamkan matanya. Dan satu-satunya cara untuk menyembuhkannya hanyalah dengan menyalurkan hawa yang secara teratur melalui kultivasi ganda, karena itu tidak ada cara lain selain pernikahan. Kenapa kamu menolak pernikahan ini? Apakah kamu sudah memiliki orang yang kamu cintai? Kaisar Xin Feng bertanya dengan lembut kepada putrinya. Belum ayah. Tapi rasanya aku akan segera menemukan orang itu, setiap malam bayangan wajah orang itu selalu hadir di mimpiku. Karena itu izinkan putrimu ini untuk memastikan dan mengenal calon suamiku terlebih dahulu sebelum aku menikah dengannya, pintu Putri Xin Ye dengan tulus. Baiklah, ayah akan mengirim surat ke Kaisar Longjin untuk meminta cucunya berkunjung kemari, jawab Kaisar Xin Feng. Terima kasih ayah. Kalau tidak ada urusan lain saya minta izin untuk kembali ke kamar, ucap Putri Xin Ye. Baiklah pergilah, jawab Kaisar Xin Feng. Putri Xin Ye berjalan meninggalkan istana dan kembali ke kamarnya, tanpa dia sadari kalung berbentuk bulan di lehernya mengeluarkan cahaya ungu yang redup. Anak itu setelah terbangun dari komanya. Dia menjadi semakin aneh, banyak sekali hal yang ditutupinya, gumam Kaisar Xin Feng dalam hati. Bab 40. Teknik penyembuhan elemen air. Setelah melihat rekonstruksi tubuh emas yang sukses dengan sangat lancar di tubuh Long Bai, roh Divine Beast Genbu bersiap memberikan hadiah berikutnya. Aku akan memberimu kitab teknik penyembuhan elemen air terlebih dahulu karena teknik ini akan memberimu keuntungan saat kamu mempelajari jurus perisai es ribuan tahun. Sekarang, sebagai persiapan aku akan memberimu bola inti elemen air terlebih dahulu karena jurus ini membutuhkan elemen air. Tapi, bola ini elemen ini tidak utuh karena aku juga mendapatkan benda ini dari teman lamaku, ucap roh Divine Beast Genbu. Hah, apa bisa semudah itu? Bukankah elemen kultivasi itu adalah sesuatu yang dibawa oleh manusia sejak dia dilahirkan? Long Bai terkejut. Apa kau meremehkan kemampuanku anak muda? Ucap roh Divine Beast Genbu. Lebih baik kamu diam dan jangan membuat roh Divine Beast Genbu marah. Li Ziki menatap Long Bai dengan dingin. Tidak, aku tidak berani. Aku tadi hanya penasaran saja. Long Bai mencari alasan sebisanya. Divine Beast adalah hewan suci yang diciptakan langsung oleh Sang Pencipta. Dia merupakan dewa dari para beast di seluruh alam semesta, tentu saja dia memiliki suatu kelebihan dibanding makhluk yang lain. Jika dia sama dengan makhluk lain, untuk apa dia ditunjuk sebagai penguji? Li Ziki kelihatan agak marah ketika mendengar ucapan Long Bai yang terkesan meremehkan kemampuan dari roh Divine Beast Genbu.
Petik 2. Titik 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 titik. Long Bai yang tadinya mau membalas perkataan Li Ziki hanya bisa diam setelah menyadari kesalahannya. Sudah, jangan saling berdebat, ucap roh Divine Beast Genbu dengan penuh wibawa. Sekarang persiapkan tubuhmu. Sama seperti tadi, kamu harus melepaskan semua pertahanan yang ada di dalam tubuhmu. Biarkan energi ini mengalir masuk ke dalam tubuhmu sehingga dia bisa menyatu dengan sempurna di tubuhmu. Ular yang melilit roh Divine Beast Genbu membuka mulutnya dan bola berwarna biru keluar dari mulutnya lalu masuk ke dalam tubuh Long Bai. Tidak seperti waktu membentuk tubuh emasnya. Kali ini dia merasa sangat nyaman saat bola inti elemen air ini mengalir masuk ke tubuhnya. Energi dari bola inti elemen air ini sangat lembut dan menyegarkan seperti air. Tapi hal yang beda terjadi di dalam dunia jiwanya. Di dalam dunia jiwanya terjadi gempa bumi yang dahsyat. Seluruh tempat di dunianya bergetar dengan kuat. Seakan-akan dunia jiwa sedang dibalikkan oleh sebuah kekuatan yang sangat besar. Bis serigala bulan satu-satunya makhluk hidup yang ada di dalam dunia jiwanya, tubuhnya juga menunjukkan respon yang berbeda. Sepertinya kekuatan ini juga mempengaruhinya. Dia meraung-raung sambil menyerap energi air yang terus-menerus masuk ke dalam dunia jiwa Long Bai. Energi air yang sangat kuat masuk ke dunia jiwanya tanpa henti dan membanjiri seluruh bagian dunia jiwa itu. Hal ini membuat bis serigala bulan menjadi semakin bersemangat, dia terus meraung-raung dengan keras di dalam dunia jiwa Long Bai. Sebuah benjolan mulai muncul di pundak bis serigala bulan. Benjolan ini semakin lama semakin besar. Apa yang terjadi dengan bisku? Apakah bis ini akan berevolusi lagi? Pikir Long Bai karena terkejut melihat perubahan yang terjadi pada bis serigala bulan miliknya. Semakin banyak energi air yang diserap Long Bai, perubahan pada bisnya semakin jelas. Oh. Tiba-tiba suara auman serigala bergema di seluruh ruang jiwa dan kepala ketiga serigala muncul di benjolan itu. Saat ini bis serigala bulan milik Long Bai memiliki 3 kepala dan kepala yang baru tumbuh ini memiliki kekuatan elemen air. Apa? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Mungkinkah bis kontraknya adalah hewan yang ada dalam legenda para dewa itu? Roh Divine Beast Genbu dan Li Ziki sama-sama terkejut ketika melihat perubahan pada bis milik Long Bai. Tapi, mereka menahan suaranya keluar dan cuma bergumam dalam hati karena takut mengganggu konsentrasi Long Bai. Ternyata memang benar bis milikku akan berevolusi ketika aku mendapatkan elemen kultivasi yang baru. Tapi, kenapa benih kehampaan yang kudapatkan sama sekali tidak memberi perubahan pada bis kontrakku? Long Bai mengingat kembali saat dia mendapat benih kehampaan. Memang sama sekali tidak ada yang berubah di dalam tubuhnya. Tapi, dia tidak menyadari bahwa di dalam dunia jiwanya saat ini telah dikelilingi oleh sebuah penghalang berwarna abu-abu ketika dia mendapatkan benih kehampaan. Penghalang inilah yang melindungi dunia jiwanya saat terjadinya pembentukan elemen baru di tubuhnya. Setiap energi yang masuk ke dunia jiwanya akan melewati penghalang ini dan diperlemah sehingga akan mempermudah proses pembentukan dan mengurangi resiko kerusakan di dalam tubuhnya. Bola inti air yang masuk tadi membentuk suatu lautan yang sangat luas di dalam dunia jiwanya. Sekarang di dunia jiwanya terdapat pegunungan es yang mewakili elemen esnya. Awan yang mewakili elemen anginnya dan lautan yang sangat luas yang mewakili elemen airnya. Long Bai perlahan-lahan membuka matanya setelah proses ini selesai. Selamat anak muda, kamu telah berhasil mendapatkan elemen air dan membentuk lautan jiwa yang sangat luas. Lautan jiwa yang sangat luas itu akan membawa manfaat yang besar bagimu. Lautan jiwa itu akan memberimu cadangan energi yang sangat besar ketika kamu kehabisan energi. Perlu kamu ketahui bahwa teknik penyembuhan memakan energi yang sangat besar karena itu hanya kultivator yang elemen air lah yang bisa menggunakan teknik penyembuhan dengan maksimal karena lautan jiwa ini hanya terdapat pada kultivator elemen air. Terutama teknik generasi yang akan terus-menerus mengkonsumsi energimu. Jika kamu tidak memiliki lautan jiwa, bisa dipastikan kamu akan kehabisan energi. Kata demi kata yang diucapkan roh Divine Beast Genbu memberi pengetahuan yang tak bernilai bagi Long Bai. Terima kasih roh Divine Beast Genbu karena Anda telah memberiku kekuatan dan pengetahuan yang sangat berharga, ucap Long Bai dengan tulus. Sekarang aku akan memberikan kitab teknik penyembuhan elemen air. Sebuah cahaya keluar dari tubuh roh Divine Beast Genbu dan langsung masuk ke kening Long Bai. Dia langsung memasukkan kitab itu ke dalam 3 pikiran Long Bai.
Long Bai menutup matanya dan mulai membaca kitab yang ada di pikirannya. Hanya ada 5 jurus di sana. Restorasi jiwa, berkah laut, berkah alam, penyembuhan bintang dan kebangkitan surga. Long Bai membaca nama-nama masing-masing jurus yang ada di dalam kitab itu. Restorasi jiwa adalah jurus yang memanfaatkan lautan jiwa yang ada di dalam tubuhnya untuk secara terus-menerus meregenerasi sel-selnya. Jurus ini akan mempercepat penyembuhan luka-luka yang ada di tubuhnya. Dan jurus ini akan secara otomatis aktif di tubuh Long Bai saat dia mendapat luka. Berkah laut adalah kemampuan untuk menyembuhkan seseorang dengan luka yang tidak terlalu parah namun tetap saja menggunakan energi airnya dalam jumlah yang besar. Jika digunakan untuk dirinya sendiri, maka jurus ini akan membuat efeknya berlipat ganda karena tubuhnya telah mengaktifkan restorasi jiwa. Bersambung.